Di kuil suci di lapisan ketiga, di dalam kuil emas yang 10 kali lebih kecil. 18 rantai besi mengunci binatang buas berambut merah yang tidak bergerak untuk waktu yang lama, seolah-olah orang mati, tapi setelah waktu yang tak ada habisnya, setitik lampu merah melonjak di tubuhnya. Itu setetes darah. Awalnya, bagian mulut serangga penghisap darah ditusuk ke dalam jantungnya, dan sekali setetes darah terbentuk, itu akan diekstraksi. Sekarang, Raja Darah telah pergi, dan setetes darah segar ini bisa bertahan. Adegan ajaib muncul saat darah segar bersirkulasi. Binatang berambut merah itu benar-benar bersinar dengan vitalitas. Rambut merah di tubuhnya terus mundur, menunjukkan kulit pucat yang menempel erat ke tulang. Makhluk itu sebenarnya betina, tapi dia sekarang seperti mayat kering, tanpa rambut. Penampilannya hanya bisa dikatakan menakutkan dan menakutkan. Namun, setelah beberapa saat, setetes darah kedua terbentuk, dan beredar ke seluruh tubuhnya. Vitalitasnya sekarang bahkan lebih bersemangat saat kulitnya menjadi lembab dan halus, sementara bokong dan dadanya menumpuk. Helai panjang rambut merah tumbuh sampai bokong dan menutupi bagian pribadinya, meninggalkan pandangan kabur. Dia adalah wanita yang menakjubkan dengan bibir merah seperti api dan fitur halus seperti lukisan, penuh dengan rayuan centil. Sepasang sayap hitam membentang di punggungnya dalam bentuk sayap kelelawar, yang masing-masing panjangnya 3 meter dan tanpa bulu. Dia meregangkan dirinya, tampak agak kurang ajar, tetapi membuat tempat-tempat mengesankannya lebih menonjol. Ding, ding, dang, dang, rantai besi berderak. Dia bertepuk tangan dan berkata, menjebak wanita ini selama 10 milenium, itu sangat membosankan. Tanpa penindasan serangga yang melahap darah, rantai penindas iblis ini tidak bisa menjebak wanita ini lagi. Dia mengirimkan roh jiwanya dalam mode deteksi dan tiba-tiba tertawa. Dia berkata pada dirinya sendiri, Win Wing Clan menekan wanita ini, tetapi takut bahwa membunuh wanita ini akan membuat klan yang kuat yang memusnahkan mereka. Cukup menekan wanita ini dan menggunakan Raja Serangga yang melahap darah untuk mengekstraksi esensi darah wanita ini, tidak membiarkan wanita ini kesempatan untuk melarikan diri. Dikatakan bahwa Win Wing Clan dan Blood Devouring Bug King menandatangani kontrak dengan Win Wing Clan selamanya, mengabadikan Blood Devouring Bug Clan dengan imbalan penindasan Blood Devouring Bug King terhadap wanita ini. Siapa yang mengira beberapa ribu tahun yang lalu Win Wing Clan menghentikan ibadah mereka? Tidak mengherankan bahwa Raja Serangga meledak amarah. Aneh, mengapa wanita ini merasa bahwa ini bukan tanah kuno Win Wing Clan, tetapi seperti itu telah didorong ke beberapa ruang abnormal. Apapun, prioritasnya adalah melarikan diri. Kemudian temukan anak muda manusia itu. Wanita ini merasakan bahwa ada harta yang luar biasa padanya. Mereka bertiga terus berlari dengan liar, dan hanya beberapa ratus meter kemudian mereka menghela nafas lega. Meskipun ada banyak kawanan serangga, itu tidak begitu mengejutkan ditempatkan di dunia yang begitu besar, dan satu-satunya yang kuat adalah Raja Serangga Super. Selama orang itu tidak menyusul, mereka tidak perlu takut. Mereka bertiga berhenti untuk beristirahat. Ki spiritual di sini terlalu banyak. Mereka harus mengolah waktu yang cukup setiap hari. Jika tidak, itu akan menjadi pemborosan besar. Roh batu meminta Ling Han beberapa pilar batu dan mulai mengunyah dan mengunyahnya. Setelah beberapa jam, mereka bertiga selesai berkultivasi. Tingkat mereka sedikit meningkat. Keuntungan kali ini benar-benar hebat. Yue Kaiyu mengeluarkan botol giok yang berisi cairan spiritual. Mereka tidak tahu apa ini, hanya tahu bahwa itu pasti sesuatu yang baik. Bagaimana cara menggunakannya, mereka hanya bisa menatap kosong. 490. Cairan spiritual itu baik, tetapi tidak bisa dimakan dengan sembarangan. Jika itu melampaui tingkat seseorang sendiri terlalu banyak, maka orang bisa meledak dan mati. Sekarat karena makan obat spiritual, itu terlalu memalukan. Ling Han mengambilnya dan berkata, biarkan aku sedikit mempelajarinya, aku harus tahu bagaimana menggunakannya. Mari kita makan daging dulu. Dia mengeluarkan mayat binatang buas berkepala singa dan bertubuh singa itu dan mulai menyalakan api untuk memasaknya. Ini adalah binatang tingkat raja dari Flower Blossom Tier. Jika mereka memakan semuanya, dijamin bahwa mereka bertiga akan meledak dan mati.
tidak mampu mencerna semua manfaatnya, jadi Ling Han hanya memotong satu kaki. Panci memasak bukan panci besi biasa, tetapi sebuah kuali yang digunakan untuk menyuling pil untuk merebus daging binatang tier bunga blossom secara menyeluruh. Dibutuhkan suhu yang sangat tinggi, pot normal akan lama meleleh menjadi logam cair. Faktanya, Ling Han juga menggunakan strain fire, benar-benar memperlakukan panci daging ini sebagai pemurnian pil. Dia menambahkan beberapa obat berharga di dalam menara hitam, cukup beberapa mencapai 1000 tahun, juga menambahkan beberapa absolute cold hard fish. Pot ini mungkin sangat tonik sehingga bisa membuat prajurit tier pedestal tier mendapatkan mimisan. Yue Kaiyu dan Guang Yuan pergi untuk mendirikan tenda. Setelah mereka mengaturnya, Ling Han memanggil Li Xichan dari menara hitam, mengejutkan Yue Kaiyu. Namun Ling Han dan Guang Yuan mengatakan bahwa mereka melihat Li Xichan terguling, membuat Yue Kaiyu sangat bingung. Kapan inderanya menjadi begitu lemah, sehingga ia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa tingkat semi yang mengalir deras telah melindas. Selain itu, bukankah itu terlalu kebetulan mereka berlari untuk hidup mereka dan tidak memilih arah? Jadi apa untungnya kebetulan bagi Li Xichan untuk juga berlari ke arah ini? Namun, setelah beberapa minuman turun ke perutnya, dia langsung melupakan semua ini. Keempat, mulai makan ikan dan daging. Li Xichan hanya makan sedikit gigitan dan bersinar dengan cahaya di sekujur tubuhnya lagi, tidak punya pilihan selain duduk dan mengoperasikan seni untuk memperbaiki esensi obat yang luar biasa. Binatang raja tingkat dari Flower Blossom Tier, betapa toniknya benda ini. Bahkan Yue Kaiyu dan Guang Yuan hanya makan mangkuk kecil dan tidak punya pilihan selain berhenti, buru-buru mengaktifkan seni untuk memperbaikinya. Hanya Ling Han yang makan mangkuk demi mangkuk, seperti inkarnasi Huniu Sang Chouhan, hampir membuat mata Yue Kaiyu jatuh. Dia yakin bahwa jika dia makan begitu banyak daging yang berharga, dia pasti akan meledak. Ling Han menikmati kelezatannya tetapi menghela nafas dalam hati. Alas spiritualnya dibangun terlalu besar, dan ada satu di atas dan satu di bawah. Akumulasi yang dia butuhkan untuk meningkatkan satu tingkat kecil mungkin cukup bagi orang lain untuk meningkat selusin kali. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi tak terkalahkan di tingkat yang sama. Ling Han bermasalah tetapi puas, makan dengan liar, dan segera panci sup ikan dibersihkan. Dia kemudian mulai mengoperasikan Five Elements Heaven Grade Skill untuk menyempurnakan kekuatan obat. Hong, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya ilahi, dan perubahan drastis terjadi di dalam. Gulir surga yang tidak dapat dihancurkan diaktifkan dan dalam proses meningkatkan fisiknya dari tier lembaran besi ke tier berlian. Tetapi esensi obat berharga yang diperlukan untuk langkah ini terlalu banyak, itu pasti tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Hal yang aneh adalah bahwa gulir surga yang tidak dapat dihancurkan mengekstraksi sebagian besar esensi obat dan hanya menyisakan sedikit baginya untuk meningkatkan tiernya. Dia ingin meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu, tetapi skill kelas surga 5 elemen tidak bisa menangkap lebih dari gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, membiarkannya mengucapkan tangisan tanpa sepatu. Apapun, fisik yang kuat jelas adalah hal yang baik, dan bahkan jika dia mencapai Diamond Tier, dia hanya akan menyelesaikan lapisan pertama dari Heaven Scroll yang tidak bisa dihancurkan. Mengenai berapa banyak lapisan yang dimiliki seni ini, Ling Han masih tidak tahu bahkan sampai sekarang, karena ia sama sekali tidak dapat memahami seni berikut. Mungkin karena tingkatannya terlalu rendah. Ling Han memasuki tenda dan berpura-pura beristirahat, tetapi memasuki menara hitam dia akan mempelajari cairan spiritual untuk sementara waktu. Pada saat itu, cairan spiritual hanya memenuhi baskom batu dengan dangkal, jumlahnya sangat sedikit. Setelah memasukkannya ke dalam botol giok, itu hanya mengisi setengahnya. Selain itu, Yue Kaiyu dan Guang Yuan memisahkannya menjadi 2 botol lainnya, jadi jumlahnya bahkan lebih sedikit. Karena mereka tidak tahu apa cairan spiritual itu, Ling Han memasuki menara hitam untuk bersiap mencobanya sendiri. Di dalam menara hitam, dia seperti dewa, bahkan jika dia minum obat beracun, itu bisa diatasi. Begitulah seharusnya, kan? Dia bertanya kepada Small Tower,
jika aku minum obat beracun di sini, aku tidak akan mati, kan? Menara kecil sedikit gemetar dan berkata, jika kamu ingin mencari kematian, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Kata-kata itu, Ling Han mengeluarkan botol giok, mengguncangnya di menara kecil, dan berkata, apakah kamu tahu apa ini? Itu memiliki sedikit energi surga dan bumi, cukup murni. Menara kecil berkata dengan tenang, tapi Ling Han bisa merasakan sedikit jijik. Itu diharapkan, karena itu langsung melahap primal Chaos Source Rock, menjadi bangga tidak dapat dihindari. Ling Han berhenti, dan kemudian bertanya, bisakah aku mengambilnya langsung? Menara kecil merenung, lalu berkata, tidak, kamu terlalu lemah. Mengambilnya secara langsung pasti akan menyebabkanmu meledak dan mati, bahkan kekuatan menara hitam tidak akan bisa menekannya tepat waktu. Apakah itu kuat? Kamu bisa mencobanya. Menara kecil menggiringnya. Ling Han memutar matanya dan berkata, bagaimanapun, aku tuanmu, apakah benar-benar baik bagimu untuk mendesakku seperti itu? Seorang master yang bisa mati karena memakan obat tonik terlalu bodoh. Hanya waktu untuk mengubahnya, kata menara kecil acuh tak acuh. Maaf mengecewakanmu, aku tidak hanya tidak akan mati, tetapi juga hidup untuk waktu yang sangat lama, jadi pasangkan dirimu. Kata Ling Han tersenyum. Dia mengguncang botol giok dan berkata, bisakah aku mengambilnya setelah menyiramnya, apakah itu akan berhasil? Ya, menara kecil berkata dengan singkat. Berapa kali harus diencerkan? Ling Han bertanya lagi. Sekitar 10.000 kali, kata menara kecil. Ling Han batuk tiba-tiba, 10.000 kali. Dia awalnya merasa ada sedikit cairan spiritual yang menyedihkan, tetapi jika itu harus diencerkan 10.000 kali baginya untuk menahannya, maka cairan spiritual ini benar-benar dapat dilihat sebagai sebuah danau kecil. Tidak hanya itu bisa diminum, tetapi bahkan digunakan untuk mandi. Layak. Ling Han tertawa keras seperti yang diharapkan dari cairan spiritual alam dewa, efeknya sungguh menakjubkan. Dia akan menuangkan setetes cairan spiritual ke dalam kolam, tetapi merenung sedikit, lalu bertanya pada menara kecil, di dalam menara hitam, ini tidak akan menjadi buruk, kan? Tidak, menara kecil menggelengkan kepalanya. Ling Han terus membuang botol, menuangkan setetes ke dalam kolam, dan kemudian menangkupkan tangannya untuk minum seketika. Mulutnya penuh aroma, dan seluruh orangnya seakan hendak naik dan menjadi abadi. Energinya terlalu banyak. Sayangnya, gulir surga yang tidak dapat dihancurkan tidak secara otomatis mengaktifkan dan bersaing dengan skill tingkat surga 5 elemen untuk energi ini, berarti bahwa gulir surga yang tidak dapat dihancurkan tidak menginginkan jenis energi ini, dan mustahil untuk meningkatkan fisik Ling Han dengannya. Ini membuat Ling Han senang dan kecewa. Jelas, energi ini berlimpah, tetapi kualitasnya tidak sebanding dengan binatang raja tingkat. Ini berarti bahwa cairan spiritual hanya bisa menyelesaikan akumulasi tingkat. Ling Han tidak terlalu peduli, setidaknya sebelum Shattering Void Tier, semua penghalang tingkat tidak ada untuknya. Dia hanya membutuhkan akumulasi cepat di tingkat, dan memiliki efek ini sudah cukup. Menghabiskan lebih dari 1 jam, Ling Han akhirnya menghaluskan cairan spiritual. Dia mengeluarkan beberapa botol batu giok dan membuang ke dalamnya cairan spiritual yang encer. Energi cairan spiritual asli terlalu kuat, siapapun yang meminumnya akan mati. Ini adalah versi encer. Kalian juga tenang saja, kakak Yue dan kakak Guang bisa minum sedikit setiap kali. Adapun si Chan, paling banyak 10 tetes, sesuaikan sesuai dengan kondisi pribadi kamu. Mereka bertiga mengangguk dan mengambil botol giok satu demi satu, hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka karena mereka sudah mulai mengambilnya. Ling Han juga memasuki menara hitam dan menelan ludah besar untuk dirinya sendiri, terus memperbaikinya. Namun, ini sama dengan pil obat, memiliki resistensi obat yang sesuai. Ketika Ling Han mengambil seteguk ketiga, dia merasa bahwa dia tidak bisa sepenuhnya memperbaiki kekuatan obat, dan efisiensi itu langsung turun setengahnya. Dia keluar dari menara hitam,
berbaring untuk beristirahat, bahkan makhluk tier pedestal tier membutuhkan tidur dalam jumlah tertentu, mustahil untuk berkultivasi untuk menggantinya sepenuhnya, ini terutama untuk memulihkan kekuatan jiwa. Setelah fajar, keempatnya melanjutkan. Beberapa serangga penghisap darah mengejar mereka, tetapi level mereka normal. Jadi Ling Han dan yang lainnya secara alami tidak akan peduli tentang mereka. Mereka segera memadamkan serangga-serangga ini untuk berjaga-jaga seandainya beberapa dari mereka membawa berita kembali dan menarik perhatian sebesar itu. Setelah setengah hari, sebuah tembok besar muncul di hadapan mereka, menjulang ke awan. Di dalam kota ada pilar cahaya yang melonjak ke langit. Pilar cahaya inilah yang menarik mereka untuk datang ke tempat ini. Mungkinkah itu diterbangkan? Mereka berempat bertanya-tanya. Ling Han membiarkan Rock Spirit terbang untuk mencoba, tetapi itu hanya terbang beberapa ratus meter sebelum jatuh, mengirim pemikiran kepada Ling Han yang mengatakan bahwa di sana ada tekanan yang menakutkan, sehingga hanya bisa terbang setinggi beberapa ratus meter. Untuk dapat melewati dinding, kultivasi apa yang harus dilakukan? Keempatnya hanya bisa berjalan di sepanjang tembok kota. Karena ada tembok kota, maka secara alami seharusnya ada gerbang kota. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa jam, sebuah gerbang kota besar muncul di depan. Tingginya sekitar beberapa ratus kaki. Siapapun yang berdiri di depannya akan langsung merasa sangat tidak penting. Ada banyak orang di gerbang kota. Beberapa akan memasuki kota, tetapi lebih banyak orang duduk bersila di samping. Ling Han pada awalnya tidak punya ide, tetapi dia segera menemukan bahwa mereka yang memasuki kota berjalan sangat lambat. Beberapa orang bahkan mengungkapkan ekspresi sedih, bahkan memuntahkan darah, mundur seolah-olah mereka terluka parah. Dengan kemampuan untuk memasuki gerbang kota, seseorang akan memenuhi syarat untuk menerima ujian, dan menjadi murid dari 12 istana. Di samping gerbang kota ada 3 baris kata-kata besar dan flamboyan. Terkejut, Ling Han berkata, jadi, bahkan tanpa kunci pembuka, orang masih dapat menerima warisan 12 palsis. Memang benar begitu, pendiri generasi ketiga sekte ini adalah seorang jenius luar biasa yang lulus tes ini dan menjadi murid eksternal, menerima beberapa seni saleh dan membuat kekuatan sekte wilayah utara ini sekuat, kata Yue Kai Yu tanpa tergesa-gesa, penuh kekaguman. Dia berhenti dan kemudian berkata, sebenarnya, pendiri generasi ketiga memiliki kesempatan untuk menjadi pembudidaya Shattering Void Tier, tetapi lingkungan dunia tidak mengizinkannya. 12 istana memiliki aturan ketat, melarang peninggalan warisan istana, sehingga pendiri generasi ketiga hanya bisa meninggalkan pengetahuannya tentang seni bela diri, yang masih membuat sekte ini berdiri selama ribuan tahun. Jika kita bisa menerima warisan sejati 12 istana, sekte ini pasti tidak akan lebih lemah dari sekte-sekte besar di negara bagian tengah. Ling Han mengangguk. Menjadi murid eksternal dan mendapatkan warisan sejati benar-benar berbeda. Jika tidak, Yan Tian Zhao tidak akan menginginkan begitu banyak hal di dalam istana. Sesuatu yang membuat dewa bergerak, harta seperti apa itu? Namun, bahkan jika dia memiliki kunci pembuka, dia masih harus melewati ujian. Pertama, melewati gerbang kota baru. Pada saat itulah dia memiliki kesempatan untuk pergi ke 12 Palaces. Sepertinya bukan sembarang pria beruntung yang dapat menerima warisan The 12 Palaces, tetapi seseorang juga membutuhkan bakat yang cukup besar. Tuan Han. Pada saat ini, suara Liu Yutong dan yang lainnya terdengar saat Ken Ye, Su Wujiu, Su Xuan-er dan rekan-rekan semua berjalan mendekat. Badi besar. Hun Yu menerkam dan memeluk salah satu kakinya seperti permen lengket yang tidak bisa dilepaskannya. Dalam perjalanan ke sini, apakah kalian menghadapi bahaya? Tanya Ling Han. Tidak apa-apa, kami menemukan beberapa binatang buas, yang semuanya dikalahkan oleh kami, dan juga memanen beberapa batang obat spiritual, kata Zhu Wujiu sambil tersenyum. Liu Yutong menarik tangan Zhu Xuan-er, tampak sangat intim saat dia berkata, semuanya berkat Xuan-er. Jika bukan karena intervensinya pada beberapa kesempatan, setidaknya kita akan terluka. Ling Han mengangguk. Seluruh kelompok mereka, kecuali Zhu Xuan-er yang berada di tier pedestal spiritual, memiliki budidaya tier spiritual samudera,
dan secara alami akan merasakan tekanan menghadapi binatang tier spiritual pedestal tier jika mereka bertemu dengan flower blossom tier, bahkan Zhu Xuan Er hanya akan bisa berlari. Selain itu, Tuan Zhu Xuan Er menderita cedera Dao dan hidup mungkin sudah cukup sulit baginya, jadi bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki keputusan hukum untuknya? Jelas ada segala macam perselisihan internal antara berbagai kekuatan dalam sekte. Ambil contoh sekte Moon musim dingin, jika sesepuh keluarga Yue meninggal, apakah sesepuh keluarga Ao mengabulkan dekrit hukum Yue Kaiyu? Jelas itu lelucon. Bisakah gerbang kota ini masih dilewati? Tanya Ling Han. Itu akan sulit. Liu Yutong menggelengkan kepalanya dan berkata, di antara kita, hanya Zhu Xuan Er dan Hu Niu yang bisa dengan mudah melewatinya, tapi Ken Ye dan aku jatuh sedikit di belakang, sedangkan Zhu Wujiu hanya bisa berjalan melalui 2/3 sepertinya. Dengan kata lain, melewati gerbang kota lebih sulit daripada bertempur di gulungan ajaib. Ling Han melihat sekeliling dan tidak menemukan Yu Kunlun, Yang Jun Hao, dan yang lainnya. Agaknya, mereka semua melewati gerbang kota. Kami tidak terburu-buru, mari kita pergi ke samping. Katanya, tersenyum setelah menarik semua orang ke samping, dia mengeluarkan daging kaki binatang buas besar, Absolute Cold Ice Heartfish, dan mencairkan cairan spiritual di sini. Beri sedikit makan tubuhmu dan tingkatkan kekuatanmu, maka kita semua bisa masuk. Hu Niu langsung melepaskan paha Ling Han dan mengambil daging kaki binatang buas itu terlebih dahulu, lalu mengambil ikan itu, dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan ambil, itu semua Niu. Semua orang langsung tertawa keras begitu ada hubungannya dengan makanan. Gadis kecil itu menunjukkan warna aslinya, menunjukkan sifat Chow Hao-nya. Ling Han mulai mendidih, hanya dia yang bisa mengendalikan strain fire untuk merebus esensi dari daging binatang buas. Dia menambahkan segala macam bahan obat. Tak lama, wewangian itu menyerang hidung orang, membuat semua orang ngiler. Perizu, kamu benar-benar telah jatuh ke kopling iblis Tuan Muda Han. Kata Yue Kaiyu terkoyak oleh kesedihan dan kemarahan, ini adalah dewi yang sempurna di matanya. Zhu Xuan Er langsung memutar matanya, dan wajahnya yang cantik memerah karena malu. Dia tidak pernah melihat orang yang begitu mudah. Untungnya, dia mengenakan kerudung putih, dan orang lain tidak bisa melihatnya memerah. Jangan coba-coba memahami karakter akhlakku yang mulia dengan hati kecilmu yang kecil. Kata Ling Han dengan cara yang benar. Tes. Yue Kaiyu segera mencibir setelah berjuang bahu-membahu dengan Ling Han selama beberapa hari. Ia secara alami menjadi jauh lebih berani, dan sepertinya lupa bahwa Ling Han masih memiliki gelar alkemis kelas surga, memperlakukan Ling Han benar-benar seperti orang dengan usia yang sama. Itu terutama karena kepribadiannya adalah cara untuk memulai dengan jujur dan tidak manipulatif. Ling Han adalah milik Niu. Hu Niu langsung menjadi protektif, meraih leher Ling Han untuk menyatakan kepemilikannya. Ling Han meringis dan berkata, kamu semakin keras, dan aku akan menjadi Ling Han yang sudah mati. Hu Niu buru-buru melepaskannya, mencium cek Ling Han, dan kemudian mencibir pada Zhu Xuan Er, pertunjukan dominasi yang hebat. Baiklah, ayo makan. Ling Han mengambil semangkuk sup untuk semua orang dan kemudian memberi masing-masing orang sebotol giok dengan cairan spiritual yang encer. Semua orang mengambil cairan spiritual sebagai anggur, dan ketika mereka makan daging dan minum sup, cahaya warna-warni segera bangkit dari tubuh mereka. Ketika darah dan ki mereka melonjak, mereka semua mulai menyesuaikan satu demi satu. Dari urutan bakat budidaya dan seni bela diri semua orang bisa dilihat Li Xichan jelas-jelas yang paling lemah, dan meskipun dia lebih baik dari 2 kali sebelumnya, dia hanya makan 1 gigitan daging dan 2 teguk sup sebelum dia mulai menyesuaikan diri. Zhu Wujiu mengikuti, lalu Ken Ye, dan kemudian Liu Yutong, Guang Yuan, dan Zhu Xuan Er. Namun, Ling Han dan Hu Hiu masih makan, gigitan di sini dan gigitan di sana, menyambar bahagia dan menunjukkan sifat mengerikan mereka. Hanya ketika semua makanan di dalam tungku pil dimakan bersih, bahkan sup itu tanpa setetes pun tersisa, Ling Han mengaktifkan seni untuk menghaluskan dan menyerap obat-obatan ini.
sementara Hunyu bahkan menghilangkan langkah ini, apapun yang masuk ke perutnya akan dengan sempurna diubah menjadi akumulasi kekuatan spiritualnya. Setelah beberapa jam, semua orang membuat kemajuan yang cepat, semua gatal untuk mencoba mengisi melewati gerbang kota. Ling Han tidak peduli bahkan jika beberapa orang tidak bisa melewatinya, itu tidak masalah, karena mereka semua bisa memasuki menara hitam dan dibawa masuk olehnya. Namun, selain Li Xichan yang mengabdikan hati dan jiwa pada alkimia, yang lain semua menapaki jalur seni bela diri, jadi Ling Han secara alami berharap mereka bisa bertahan dengan kekuatan mereka sendiri. Ini bukan hanya penegasan bakat dan kekuatan mereka, itu juga bisa sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Lagi pula, Liu Yutong dan yang lainnya semuanya berasal dari tempat kecil seperti negara hujan, dan mau tidak mau memiliki mental yang lebih lemah ketika dihadapkan dengan para murid sekte besar wilayah utara. Ayo kita coba lagi. Mereka berjalan ke gerbang kota, dan mulai mencoba melewatinya. Weng, kekuatan obstruktif yang mengerikan langsung menyerbu mereka seolah-olah orang normal yang berjalan di lumpur. Setiap langkah membutuhkan banyak upaya. Selain itu, semakin jauh mereka maju, semakin besar kekuatan obstruktif. Tidak heran bahkan Liu Yutong dan Ken Ye hampir tidak bisa melakukannya. Ini tentu saja tidak biasa. Tentu saja ada bakat untuk itu, kata Ling Han. Tuan Muda Han, apakah kamu mengejek kita? Su Jiu hampir akan menangis karena meskipun Ling Han mengatakan ada bakat untuk itu, dia menyilangkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak santai. Hahaha. Hunyu tertawa keras, berlari dengan langkah besar ke depan, dan kemudian berlari kembali dengan langkah besar dengan sangat mudah juga. Ling Han mengangguk ke dalam. Tes ini bervariasi dengan individu. Semakin tinggi tingkat seseorang, semakin besar gaya obstruktif yang sesuai adalah jika tidak, prajurit spiritual Ocean Tier tidak mungkin lewat, dan semua tingkatan pedestal spiritual akan berlalu. Liu Yutong dan Ken Ye galak saat kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka awalnya hanya sedikit kekurangan untuk dilalui, jadi kali ini mereka berjalan jauh lebih santai. Sulit bagi Zhu Jiu setelah selusin langkah, dia berkeringat dari kepalanya, dan wajahnya mulai berubah bentuk, tampak sangat tegang. Ling Han dan Hunyu melewati ujian di gerbang kota tanpa tekanan. Ketika mereka telah berjalan melewati gerbang kota sejauh 100 meter, kekuatan obstruktif secara otomatis menghilang dan kembali normal, sementara Yue Kaiyu, Liu Yutong, dan Ken Ye berjalan satu demi satu. Guang Yuan dan Zhu Jiu hanya bisa berjalan 3/4 jalan. Tuan Muda Han, kami berencana untuk berkultivasi di sini, kata mereka berdua, tampak sangat tegas. Ling Han memikirkannya, dan berkata, baiklah, ini mungkin ujian, tetapi juga tempat yang bagus untuk berkultivasi. Setiap kali kalian memaksakan dirimu sampai batas, tidak hanya itu bisa memoles kekuatan asal, tetapi juga mempercepat kultivasi. Ya, keduanya mengangguk. Bahkan jika mereka melangkah lebih jauh, tidak ada yang bisa mereka bantu Ling Han dan lebih baik berkultivasi di sini, meningkatkan tingkat mereka sehingga mereka bisa membantu Ling Han di masa depan. Ling Han masih menempatkan Li Xichan ke menara hitam. Keindahan manis yang ditinggalkan di luar akan menarik banyak gangguan, ditambah lagi dia tidak berusaha keras untuk bela diri dan tidak perlu berkultivasi di sini. Karena itu, Ling Han, Hunyu, Li Xichan, Su Xuan Ken Ye, dan Yue Kaiyu, mereka berenam, terus maju. Maju sebentar, mereka berhenti di depan sebuah bangunan yang terlihat seperti rumah biasa. Namun, sejumlah besar orang berkumpul di pintu di sana. Ling Han melihat Yukun Lun, Yang Jun Hao, dan Rong Huan Xuan. Pewaris Tousan Core sekte ini masih berbaring di dalam peti tiga kehidupan, tetapi selain peti itu, dia membawa 2 peti mati lainnya, menerima tentara mayat lainnya yang mungkin dari menggali kuburan. Feng Ye juga ada di sini, menatap dengan pandangan penuh kebencian, yang sedikit mengejutkan Ao Feng, karena dia masih tidak tahu perselisihan antara Feng Yan dan Ling Han. Dari 7 putra keluarga Ao, 3 datang dan semuanya pedestal tier-tier, tampaknya lebih berbakat. Rasa hormat Kai Yu terhadap tetua Ao
Yue Kaiyu memberi hormat pada Ao Feng. Apa yang dia pikirkan adalah satu masalah, tetapi mengungkapkannya adalah masalah lain. Ao Feng mengangkat tangannya sedikit, dan hanya itu untuk kedua belah pihak. Apa yang semua orang tunggu di sini? Ling Han bertanya pada Raja Pedang berjubah putih. Di antara orang-orang ini, dia memiliki kesan terbaik tentang Shen Zongchen. Ketika kami melewati gerbang kota dan datang ke sini, roh formasi muncul dan berkata bahwa ada ujian di sini, dan mereka yang dapat mencapai 3 besar akan menerima hadiah yang luar biasa, jawab Shen Zongchen. Roh formasi. Ling Han terkejut. Itu benar, seluruh dunia misteri ini dikendalikan oleh roh formasi. Susuan menyela tuannya jelas mengatakan ini padanya. Ling Han mengangguk meskipun orang-orang ini memasuki alam misteri surga 12 untuk pertama kalinya. Senior mereka telah datang ke sini sebelumnya, secara alami memberitahu mereka beberapa hal tentang mereka. Oh, apa imbalannya? Dia agak penasaran. Tidak mengatakannya. Shen Zongchen menggelengkan kepalanya. Bibir Ling Han bergerak-gerak. Dia berkata, tidak mengatakan. Namun kalian menunggu di sini. Ini benar-benar layak. Yue Kaiyu membuka pendiri generasi ketiga. Aku memperoleh peluang besar di sini, dan meningkat dalam seni bela diri seolah-olah terbang sejak saat itu. Tidak heran para jenius ini berhenti di sini dan tidak terburu-buru pergi ke tempat lain. Sebaliknya, tanpa kunci, bahkan jika orang-orang ini tiba di The 12 Palaces, mereka tidak akan bisa masuk, jadi mereka lebih baik mengarahkan pandangan mereka pada hadiah yang realistis ini. Di mana roh formasi? Biarkan aku melihat, kata Ling Han. Mungkin dia bisa berkomunikasi dan menanyakan tentang formasi dengannya. Itu hanya mengatakan beberapa kata kemudian menghilang, kata Shen Zongchen. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Hari ke-10 setelah ranah misteri terbuka. Ling Han menghitung bahwa ada beberapa hari. Jika dia tahu itu sebelumnya, dia akan berkeliaran lebih banyak dan mungkin menemukan beberapa obat spiritual yang berharga. Namun, tidak ada yang tahu jika Raja Serangga Super akan memperjuangkannya. Pria besar itu benar-benar menakutkan, dan jika itu benar-benar menyusul, maka orang-orang di sini semua akan menghadapi bencana. Kecuali roh formasi mengintervensi. Ling Han tidak tahu tingkat apa formasi di sini, tetapi karena itu diambil dari ranah dewa, setidaknya harus tingkat dewa. Semua orang menunggu dengan sabar. Ki spiritual di sini berlimpah. Dan sebagai tanah suci untuk penanaman, 1 hari bisa dibandingkan dengan 100 hari di luar. Jadi, bahkan jika mereka duduk, itu tidak akan membuang-buang waktu, karena kultivasi mereka meningkat dengan cepat. Ling Han bahkan lebih keterlaluan, makan daging binatang dalam jumlah besar setiap hari, bersama dengan absolute cold ice hardfish dan segala macam bahan obat berusia ribuan tahun. Sinar beraneka warna ditembakkan ke langit ketika mereka direbus, membuat bahkan elit tier bunga mekar menelan air liur mereka tanpa sadar. Melihat mereka makan sesuka hati, tenggorokan orang-orang di dekatnya gemetar, menelan air liur terus-menerus, yang disebut memiliki keinginan buruk. Sayangnya, siapa yang berani merampok alkemis kelas surga? Di wilayah utara, beberapa orang tentu saja tidak perlu memberikan wajah kepada alkemis kelas surga, tetapi tidak memberikan wajah tidak berarti mereka bisa sangat menyinggung. Satu lagi pula, ketika semua orang bersaing untuk harta, tidak ada yang mengatakan, tetapi jika kamu mencoba merampok makanan alkemis kelas surga, seluruh dunia mungkin akan mencemooh kamu sampai mati. Beberapa orang cukup berani, seperti Chi Hualan dan Lin Xiangqin yang datang tanpa undangan dan bergabung dengan tim mereka mengandalkan keunggulan mereka sebagai wanita cantik. Mereka mengambil mangkuk dan sumpit, mengambil sup dan daging, yang membuat Huniu menangis keras. Bagaimana mereka bisa mencuri makanannya? Untungnya, selain Ling Han, tidak ada orang lain yang makan banyak, jadi gadis kecil itu hanya gelisah untuk sementara waktu, dan segera mulai berebut makanan dengan Ling Han dengan antusias. Ling Han, kamu datang seperti yang diharapkan. Rong Huan Xuan mendekati meluncur di peti mati kehidupan 3. Apa, kamu tidak mungkin juga ingin makan daging, kan? Ling Han pura-pura terkejut. Bukankah kamu sudah mati? Apakah orang mati memakan daging?
Jangan sembrono. Rong Huan Xuan berteriak. Dia tidak mengungkapkan bahwa Ling Han memiliki alat roh spasial yang dapat mengakomodasi makhluk hidup dan rahasia bahwa Ling Han memperoleh kunci ke istana Sagittarius itu bukan karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Ling Han, tetapi karena menginginkannya untuk dirinya sendiri. Lalu apa yang membawamu ke sini? Kata Ling Han tersenyum. Aku hanya ingin mendengar kata-kata terakhir kamu karena aku akan segera menyaring kamu menjadi seorang prajurit mayat berkulit. Rong Huan Xuan terkekeh dan orang-orang di sekitarmu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Di seluruh wilayah utara, mungkin ada beberapa orang yang ingin Ling Han mati, tetapi mengancam akan membunuh seorang alkemis kelas surga di tempat terbuka. Rong Huan Xuan mungkin satu-satunya. Ling Han menghela nafas dan berkata, jadi kamu di sini untuk bercanda ya, mari kita bertepuk tangan. Liu Yutong dan yang lainnya bertepuk tangan satu demi satu dan juga mulai tertawa. Rong Huan Xuan tidak marah, tetapi berkata dengan nada datar, Ling Han, kamu akan segera tahu bahwa ini bukan lelucon. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Ling Han tersenyum. Huff. Rong Huan Xuan meluncur di peti mati untuk kembali. Tetapi Ling Han memanggil pedang kelahiran iblis, menyerang Three Life Course Cascade, dan dengan kiang, bunga api terbang ke segala arah. Apa yang kamu lakukan? Kata Rong Huan Xuan, jengkel. Tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, jadi hanya meretas kulit kura-kura. Kata Ling Han sambil tersenyum terus-menerus. Rong Huan Xuan merasa kesal dan geram dengan perlindungan Three Life Course Cascade. Dia jelas tidak takut dengan tebasan Ling Han, tetapi diserang dengan kejam oleh Ling Han seperti ini, dia akan merasa malu. Selain itu, gempa susulan dari setiap serangan akan menyebar ke seluruh peti mati, dan meskipun itu tidak bisa menyakitinya, getaran yang terus-menerus masih membuatnya sangat tidak nyaman. Melihat Ling Han menyerang beberapa ratus kali dan masih tidak punya rencana untuk berhenti, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, kamu sudah selesai. Tentu saja tidak, kamu menabrak dan mengancamku dengan hati-hati, dan masih ingin menyelinap pergi. Mungkinkah ada hal yang begitu sederhana? Ling Han berkata dengan kalut. Rong Huan Xuan tidak bisa berkata apa-apa, bukankah itu mulut murahnya yang membuat Ling Han marah? Dia buru-buru mengendalikan peti mati kehidupan 3 dan berlari menuju gerbang kota. Masih ada 2 hari sebelum ujian, dan dia ingin bersembunyi sebentar, karena ada terlalu banyak orang di sini. Selain itu, masih ada semangat formasi, dan dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya terlalu dini. Ling Han tidak mengejar. Dengan hadirnya Three Life Course Cascade, membunuh Rong Huan Xuan tidak akan mudah. 2 hari segera berlalu. Weng, sesosok manusia muncul dari udara tipis. Orang itu tampak seperti anak kecil berusia 5 hingga 6 tahun, transparan di seluruh, seolah-olah sebuah ilusi. Roh formasi. Tes telah dimulai. Setelah kalian masuk melalui pintu itu, kalian bisa memilih 3 lawan yang berbeda dan memilih catatan pertempuran terbaik. Terakhir, kalian akan diperingkat berdasarkan bintang-bintang tingkat kekuatan pertempuran. Ini adalah ruang mental, dan hanya indera ilahi kamu yang akan masuk, jadi kalian tidak akan bisa menggunakan metode yang mendukung, tetapi juga tidak akan terluka. Semakin tinggi bintang yang kamu lewati, semakin baik hadiah yang bisa kamu dapatkan. Jika kamu semua baik-baik saja, melampaui hanya 2 hingga 3 bintang, maka yang paling kamu dapatkan adalah seni Earth Grade atau sejenisnya. Roh formasi menghilang lagi setelah selesai berbicara. Semua orang saling memandang ketika mereka berjalan menuju rumah dengan pintu hitam pekat tidak ada di dalam yang bisa dilihat. Ayo pergi. Ling Han dan yang lainnya juga berjalan mendekat rumah itu. Tampak seperti jurang maut, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, rumah itu tidak pernah ramai. Siu, saat Ling Han masuk, dia menemukan bahwa dia muncul di ruang batu bundar yang tertutup rapat. Tempat itu besar, berdiameter 100 kaki dan tingginya 100 kaki. Mengingat apa yang dikatakan roh formasi, Ling Han buru-buru memeriksa dan menemukan bahwa dia pasti kehilangan koneksi dengan menara hitam. Perasaan ilahinya dicabut, mendesis. Dia sangat terkejut. Orang-orang yang kehilangan akal ilahi mereka setara dengan cangkang kosong,
dan jika akal ilahinya selamanya terjebak di sini, maka tubuhnya akan mati kelaparan. Bahkan jika makhluk tingkat bunga mekar melampaui makhluk hidup dan hanya perlu menyerap ki spiritual untuk hidup, mereka masih akan mati perlahan dari usia. Jika roh formasi ingin menghapus mereka, maka itu akan benar-benar menjadi masalah pemikiran tunggal karena itu bisa mengekstraksi perasaan ilahi mereka, maka memusnahkan mereka akan sama mudahnya. Seperti yang diharapkan dari formasi tingkat dewa, dia bahkan tidak tahu bagaimana perasaan ilahinya diekstraksi. Weng, anak muda itu muncul dan berkata, pilih lawanmu, tingkat apa dan apa kekuatan bintang pertempuran. Ling Han merenung, dan kemudian berkata, aku akan memiliki tier 2 pedestal spiritual pedestal pertama. Kamu berada di lapisan kedua dari tier pedestal spiritual, jadi melebihi 18 bintang. Roh formasi itu sangat mirip manusia seperti itu mengungkapkan ekspresi terkejut tidak buruk, jika kamu benar-benar bisa lulus ujian seperti itu, lalu ditempatkan di Brahma Agung, ini akan menjadi kekuatan yang cukup mengesankan. Ling Han bahkan lebih terkejut bahwa melampaui 18 bintang hanya cukup mengesankan. Brahma hebat, apakah ini tempat di alam dewa? Senjata apa yang kamu gunakan? Roh formasi bertanya lagi. Pedang, kata Ling Han. Siu, pedang panjang muncul dari udara tipis dan tertempel di sebelah kaki Ling Han. Ling Han masih ingin menanyakan arwah formasi tentang Brahma hebat, tetapi sebelum dia bertanya, arwah formasi telah menghilang yang menggantikannya adalah pendekar pedang tanpa ekspresi yang bertubuh sedang. Itu kuat. Ling Han tidak bisa menahan gentar dari dalam ini adalah pendekar pedang sejati dengan niat pedang yang mengejutkan yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya, dan dengan hanya satu pandangan, jiwanya tampak seolah-olah sedang terkoyak. Niat pertempurannya terbakar, dan dengan pedang di tangannya, dia berkata, kalau begitu mari bertarung. Pendekar pedang itu sedikit menekuk lututnya, dan kemudian menembak dengan tiba-tiba kecepatannya sangat cepat suap pedang panjangnya terhunus, membawa cahaya pedang yang mengejutkan yang menusuk dingin. Ling Han tidak takut, menyapanya dengan pedangnya. Ding, 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 keduanya bertempur dengan sengit ini jelas hanya ruang indera ilahi, tetapi itu sangat nyata percikan api yang meledak dari bentrokan itu sama sekali tidak terlihat palsu. Pendekar pedang mengayunkan kata-katanya, dan langsung 10 kilasan pedang ki melambai, menyapu ke arah Ling Han. Tidak buruk, 10 kilasan sword ki sekarang aku benar-benar bertemu dengan saingan. Ling Han tertawa keras dan mengayunkan pedangnya juga, menepis 10 kilasan pedang ki. Ding, 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 pedang ki saling bentrok dan saling memusnahkan. Ling Han heran bahwa kualitas pedang kilauan sebenarnya tidak kurang dari miliknya ini jarang terjadi. Dia menjadi sangat gembira dan berkata, terima serangan ini. Dia mulai melakukan manuver 3000 yang misterius. Namun, sebelum pedang itu terbentuk, dia terpaksa berhenti karena pendekar pedang itu memiliki sensitivitas yang luar biasa dalam pertempuran. Dia segera menembakkan tebasan dan menghentikan akumulasi kekuatan Ling Han. Menarik. Menarik, Ling Han tertawa keras, kamu satu-satunya lawan di tingkat yang sama yang membuatku menghentikan seranganku. Pendekar pedang itu hanya memiliki naluri untuk bertempur, terus menyerang dalam kebingungan. Ling Han mengaktifkan Eye of Truth dan melakukan seni pergerakan 100 Changes Thousand Illusions, menapaki langkah-langkah kecil di bawah pengaruh pedang lawan. Dia masih mengumpulkan kekuatan untuk menembakkan 3000 misterius untuk mengakhiri pertempuran segera. Serangan pendekar pedang itu lebih ganas, dan tiba-tiba pedangnya yang panjang berhenti sedikit, dan saat terayun ke bawah, ilusi 10 gunung besar bergulir ke arah Ling Han. Tubuh Ling Han segera mengeluarkan keributan seolah-olah tulangnya patah. Tetapi Ling Han sama sekali tidak peduli, dia mengolah besi lembaran tubuh, dan tubuhnya setara dengan logam langka dari tingkat yang sama untuk membanjiri tubuhnya. Itu harus setidaknya serangan tingkat bunga mekar. Dalam ruang mental ini, roh formasi juga secara akurat mereplikasi ketangguhan tubuhnya, dan selain menara hitam,
pedang kelahiran iblis, dan senjata lain yang tidak dibawa ke sini, aspek lain hampir tidak berbeda dari tubuh aslinya. Ling Han tertawa keras, mencolok siu, 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 ribuan lampu pedang langsung muncul, menebas pedang itu dengan keras. Lampu pedang ini terlalu terkonsentrasi, dan kecuali jika pendekar pedang itu juga memiliki mata kebenaran dan memahami 3000 misterius tidak kurang dari Ling Han, itu tidak akan dapat mengisi keluar dari lampu pedang ini seperti yang dilakukan Ling Han, mengisi keluar dari kekuatan Yao Hui Yue. Namun, pendekar pedang itu jelas tidak dilengkapi dengan keduanya, jadi dia terkena pu. Itu juga sangat gagah, saat ia mengayunkan pedang panjangnya. Lebih dari 500 lampu pedang Qi benar-benar jatuh, tetapi yang berikut menelannya. Setelah semua lampu pedang menghilang, pendekar pedang itu juga menghilang seperti kabut atau asap. Ini awalnya ruang mental, dan pendekar pedang itu bukan entitas nyata. Sangat bagus, kamu lulus roh formasi muncul sekali lagi kamu memiliki 2 peluang lagi untuk memilih lawan. Ling Han malah bertanya, bisakah hasil aku peringkat pertama? Terbatas oleh aturan, aku tidak bisa menjawabmu. Roh formasi menggelengkan kepalanya, mengikuti pola yang ditentukan. Bisakah kamu berbicara tentang Brahma hebat? Ling Han mengubah pertanyaan, ini sebenarnya yang ingin ia tanyakan. Terbatas oleh aturan, aku tidak bisa menjawabmu, roh formasi mengatakan hal yang sama. Ling Han tidak bisa menahan nafas, dia merenung, lalu berkata, buat tier pedestal spiritual lain dengan kekuatan pertempuran 25 bintang. Seperti yang kamu inginkan, roh formasi menghilang, dan pendekar pedang lain muncul, lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Masing-masing rambutnya bergerak tanpa angin, memotong udara dan membentuk pusaran. Ling Han terkejut. Di tanah yang luas, 20 bintang adalah batas kecakapan pertempuran tingkat, dan lebih tinggi akan menyeberang ke tingkat besar. Namun, karena kesenjangan antara tier pedestal spiritual dan tier blossom bunga terlalu besar, tidak mungkin untuk bertarung dengan tier blossom bunga. Tidak peduli seberapa kuat tier pedestal spiritual, jadi ada celah dalam nilai kecakapan pertempuran. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa roh formasi benar-benar akan membuat lawan-lawan spiritual pedestal tier bintang 25 baginya. Dia memutuskan untuk bertarung dan melihat Ling Han menyerang dan keduanya terlibat dalam pertempuran besar. Pendekar pedang ini lebih kuat dari yang sebelumnya seperti yang diharapkan, dan tidak hanya dengan sedikit, tetapi peningkatan 5 bintang. Seluruh kekuatan pertempuran ini juga batas yang tidak bisa dilampaui oleh para jenius normal. Pertempuran ini, Ling Han bertempur sangat keras saat tubuhnya ditebas dengan serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Iron Sheet Body tidak bisa menahannya. Apa yang membuatnya semakin tertekan adalah bahwa ia tidak dapat menggunakan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Semangat formasi sebenarnya tidak bisa mensimulasikan set seni ini. Apakah ini berarti bahwa level gulir surga yang tidak dapat dihancurkan lebih tinggi daripada formasi ini? Ling masih memiliki waktu luang untuk direnungkan, tetapi setelah membayar harga yang lumayan, dia juga mendapat kesempatan untuk menembakkan misterius 3000 saat pedang tersapu, seluruh langit ditutupi oleh cahaya pedang. Pendekar pedang kedua sangat kuat, dia benar-benar memotong 1000 kilatan cahaya pedang. Ratusan tikungan terakhir menghantam tubuhnya, tetapi dia tidak hancur, hanya kehilangan kaki kiri dan lengan kanannya, dan mendapat lubang besar di dadanya. Dia masih berdiri dengan satu kaki, memegang pedangnya dengan erat. Ling Han tersenyum pahit. Ini adalah keterampilan bertarung bintang 25 tier pedestal tier, benar-benar intens. 490. Ling Han menyerang lagi. Ding, ding, ding. Keduanya bertempur dengan sengit. Untungnya, pendekar pedang kedua kehilangan satu kaki dan tangan, sehingga kecakapan pertempurannya menurun drastis. Ling Han akhirnya menang. Namun, dia masih berjuang 1000 gerakan lagi sebelum menekan lawan, merosot ke tanah dan merasa sangat lelah sehingga dia bisa tidur untuk waktu yang lama. Menurut alasannya, dia adalah manifestasi mental, jadi dia seharusnya tidak merasa lelah. Ini mungkin karena kehilangan energi mental yang parah, yang mengakibatkan perasaannya sangat lelah. Kamu bisa istirahat selama 10 menit. Roh formasi muncul dan
dengan sapuan tangannya, luka-luka di tubuh Ling Han semuanya menghilang. Ling Han duduk bersila meskipun menyesuaikan diri di sini tidak ada artinya. Dia sama sekali bukan entitas fisik. Dia mengulurkan tangan kirinya dan sedikit bermanuver, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi gembira karena roh formasi menyimulasikan pola iblis di tangannya. Ini diperoleh dari Asura Demon Emperor dan harusnya entitas dewa kematiannya juga sangat mengerikan, setidaknya spiritual infantier 20 bintang. Ling Han berubah pikiran dan berkata, kali ini, aku ingin bertarung dengan spiritual infantier 20 bintang. Di ruang pengujian lain, Rong Huan Xuan sedang menghadapi musuh yang merupakan makhluk tingkat bunga yang mengejutkan. Dia terkekeh dan berkata, aku dengan mayat, istirahat. Adegan menakutkan muncul, perut bagian bawahnya membelah ketika seorang prajurit mayat mencari jalan keluar. Itu adalah lapis ketiga Silver Armored Cores yang mengejutkan, yang bisa menyaingi Flower Blossom Tier. Jika itu bukan karena kultivasi rendahku, karena tidak dapat memadukan tentara mayat tier bayi spiritual, aku bahkan bisa memilih lawan tier bayi spiritual. Wajah Rong Huan Xuan penuh dengan kemegahan, namun, ini sudah cukup. Aku hanya 3 bintang tier pedestal tier, namun aku bisa menang melawan Flower Blossom tier 5 bintang. Jumlah bintang yang dilampaui bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi siapapun. Petik 2. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke lawan Flower Blossom tier, dan memerintahkan prajurit mayat, bunuh dia. Prajurit mayat segera diisi. Di ruang lain, Yan Tian Zhao tiba-tiba muncul. Dia telah bersembunyi di bayang-bayang selama ini, bukan karena dia takut pada Ling Han, dia hanya berbaring menunggunya untuk mencapai tujuan dengan satu serangan, merampok kunci di tangan Ling Han. Lawannya juga makhluk bunga blossom yang mengejutkan. Haha, ini adalah ruang mental, dan aku telah digabungkan dengan ingatan dewa, jadi indera ilahi aku lebih kuat daripada yang lain. Katanya dengan bangga, kecakapan pertempuranku yang sebenarnya hanya di tier pedestal tier, tapi di sini, batasnya adalah tingkat bunga mekar. Ini adalah dunia misteri yang didirikan oleh 12 perwira militer Heavenly River King. Menurut legenda, Raja Sungai Surgawi memperoleh warisan tertinggi, hampir mendominasi Brahma besar meskipun pada akhirnya dia terbunuh, namanya menakjubkan, dan bahkan 12 perwira militernya luar biasa tangguh. Aku bertekad untuk mendapatkan warisan Raja Sungai Surgawi, tetapi itu hanya dapat diperoleh setelah kembali ke Brahma Agung. Sekarang, pertama-tama aku akan mengumpulkan warisan. Ke-12 perwira militer pasti akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kekuatan aku. Tangan lawannya menyerbu dengan sangat. Itu mengerikan. Bunga blossom tier 20 bintang sedang. Berjuang spiritual pedestal tier 25 bintang mungkin adalah batas Ling Han. 1 bintang lagi dan mungkin dia masih bisa menang, tetapi apa artinya 1 bintang lagi miliki? Jadi, dia ingin menjadi besar. Tier bayi spiritual 20 bintang. Kekuatan destruktifnya sudah cukup untuk mengalahkan elit seperti itu. Kuncinya adalah dia melihat bagaimana para pendekar pedang ini muncul. Jadi dia berbaring dalam penyergapan sebelumnya di mana pendekar pedang ketiga akan muncul. Pola hitam sudah siap untuk dipecat. Seperti yang kamu inginkan. Roh formasi segera menghilang setelah kata-kata itu, sementara pendekar pedang ketiga muncul. Dia sangat kuat juga, dan menemukan bahwa Ling Han sedang berbaring menunggunya. Meskipun dia tidak bisa lagi mengayunkan pedangnya tepat waktu, dia menembakkan serangan indera ilahi tepat ke Ling Han. Seberapa cepat serangan akal ilahi? Selain itu, dengan dominasi indera tingkat spiritual bayi spiritual, sentuhan ringan dapat menghancurkan tier pedestal spiritual beberapa ratus kali. Tapi, siapa Ling Han? Dia memiliki sepotong akal ilahi surga tingkat, sehingga untuk melukainya dengan rasa ilahi, seseorang harus setidaknya surga tingkat, kan? Di bawah serangan itu, Ling Han tidak terluka. Tangan kirinya menekan tubuh pendekar pedang ketiga dan pola iblis menyala. Pendekar pedang ketiga menghilang tepat saat muncul. Diurus begitu saja. Roh formasi muncul lagi, dan itu jelas tidak bisa berkata-kata. Ling Han melakukan trik murah dalam pertempuran ini.
dan itu pasti tidak mencerminkan kecakapan pertempuran yang sebenarnya. Namun, bukankah itu meniru kemampuan seperti itu dari tubuh Ling Han, membiarkan Ling Han menangkap celah yang ditinggalkannya? Sebaliknya, jika itu bukan karena akal ilahi Ling Han yang kuat, dia pasti sudah akan terkejut sampai mati oleh serangan itu segera dan tidak akan ada trik murah yang ditarik setelahnya. Aku rasa kamu lulus, kata roh formasi, agak tertekan itu baru saja bertemu dengan monster, itu sebenarnya tidak bisa mengekstraksi perasaan ilahi gadis kecil, yang mengakibatkan gadis kecil itu tidak dapat berpartisipasi dalam ujian. Bisakah aku belum keluar? Tanya Ling Han. Tunggu sampai yang lain selesai, 3 teratas akan menerima hadiah di sini, kata roh formasi. Ling Han mengangguk dan menunggu dengan sabar. Penantian itu sebenarnya berlangsung sehari semalam. Ternyata siapapun yang datang ke sini pada hari itu dapat berpartisipasi dalam tes ini, tetapi begitu hari itu berakhir, seluruh tes dinyatakan selesai, mengevaluasi 3 teratas berdasarkan catatan semua orang. Siu, indera ilahi dari semua orang yang tidak masuk 3 besar kembali, tersentak keluar dari ruangan. Apa? Aku bisa melampaui 7 bintang dan mengalahkan lawan, namun aku tidak berhasil menjadi 3 besar. Keluar, aku bisa melampaui 8 bintang. Semua orang berteriak satu demi satu. Mereka sudah begitu kuat, namun mereka bahkan tidak bisa masuk 3 besar, ini terlalu konyol. Yu Kunlun, Yang Jun Hao, dan orang-orang teratas dari generasi ajaib yang lain semuanya tampak mengerikan. Mereka bahkan bisa bertarung melampaui 10 bintang, namun mereka masih tidak masuk 3 besar. Kejutannya terlalu hebat. Ao Feng dan yang lainnya berusia 30-an memiliki tatapan muram. Mereka juga bisa bertarung melampaui 5 bintang, yang di tingkat bunga mekar sebanding dengan 10 bintang di tingkat pedestal spiritual. Karena semakin tinggi tingkat, semakin sulit untuk bertarung melampaui tingkat 1. Mungkinkah roh formasi tidak mempertimbangkan ini? Mereka semua melihat sekeliling dan melihat ada 15 prajurit tingkat bunga mekar di sini sekarang. Karena sudah ada 15 sebelumnya juga, tidak ada prajurit tingkat bunga mekar membuatnya menjadi 3 besar. Ini membuat mereka merasa tidak adil. Pastilah roh formasi tidak mempertimbangkan kesulitan dari setiap tingkatan besar. Aku tidak yakin. Aku juga tidak yakin. Kita semua tidak yakin. Semua orang berteriak satu demi satu, ingin roh formasi memberikan penjelasan. Roh formasi muncul dan berkata, kalian meragukan keadilan aku. Roh pembentukan dewa, apakah kamu menganggap kesulitan bertarung melampaui tingkat seseorang di tingkat bunga mekar? Ao Feng bertanya dengan sopan. Anak muda yang roh penjelmaan memanifestasikan menjadi mencibir, tuan ini telah hidup beberapa ribu kali lebih lama dari kamu, beraninya kamu mengajukan pertanyaan seperti ini kepada tuan ini? Tidak yakin, seseorang berkata, lalu tuan formasi tuan, berapa banyak bintang yang melampaui 3 besar? Ya, beritahu kami. Aku yakin ingin melihat betapa mengesankannya posisi 3. Roh formasi sedikit berhenti dan berkata, baiklah, tempat ketiga, di tier pedestal spiritual, mengalahkan lawan di lapisan kelima dari Flower Blossom tier, Pu. Seketika, banyak orang menyemburkan air liur dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Semua orang tahu celah antara tier pedestal spirit dan Flower Blossom tier ini adalah celah yang tidak dapat diatasi. Tapi prajurit tier pedestal tier benar-benar mengalahkan lawan Flower Blossom di lapisan kelima tier bunga blossom pada saat itu. Apakah ini bukan lelucon besar? Roh formasi Tuhan, apakah itu mungkin? Cao Tianyi berkata dengan dingin. Dia adalah peringkat 1 daftar ajaib 2 generasi yang lalu, dan dengan 1 kaki ke Flower Blossom tier, kekuatannya luar biasa, dan dia juga cukup sombong. Roh formasi meliriknya dan berkata dengan takut, kamu meragukan tuan ini. Bukankah roh formasi Tuhan menganggapnya mencurigakan? Cao Tianyi mendengus. Otoritas tuan ini tidak memungkinkan untuk pembangkangan. Roh formasi berkata dengan dingin dan melambaikan tangannya ke arah Cao Tianyi. Seketika, seekor harimau putih besar muncul dari udara tipis, menerkam ke arah Cao Tianyi. Begitu harimau putih keluar, semua orang merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya,
takut menghadapinya dari kedalaman jiwa mereka itu terlalu kuat sampai tingkat yang tak terduga. Cao Tianyi juga sangat terkejut, tidak pernah mengharapkan roh formasi akan menyerangnya. Dia bahkan tidak berpikir bahwa serangan ini akan sangat menakutkan. Dia tidak lagi memiliki keraguan, mengeluarkan keputusan hukum tier bayi spiritual dan melemparkannya ke harimau putih. Hong, dekrit hukum membakar dan berubah menjadi burung nasar es, mengepakkan sayapnya ke arah harimau putih dan memutar-mutar angin dingin yang menusuk. Namun, harimau putih hanya membuka mulutnya dan melahap seluruh burung nasar es, dan dengan gigitan lainnya, Cao Tianyi juga menghilang di mulutnya. Mendesis. Semua orang kehilangan suara mereka bersama-sama. Itu adalah dekrit hukum tier spiritual bayi, tetapi harimau putih melahap serangan dalam satu gigitan, seberapa mengerikan kekuatannya. Tidak heran semua orang ingin mendapatkan warisan tempat ini, roh formasi sendiri yang sekuat ini. Dan jika seseorang mendapatkan warisan sejati, bisa menjadi seberapa kuat seseorang. Roh formasi menarik harimau putih, dan berkata dengan acuh tak acuh kepada semua orang, apakah ada orang yang masih meragukan tuan ini? Semua orang buru-buru menggelengkan kepala, bahkan jika roh formasi sengaja menutupinya, siapa yang berani keberatan? Di dunia ini, siapapun yang terkuat memiliki keputusan akhir. Mengeluh adalah perilaku yang lemah. Roh formasi tidak dapat diganggu untuk mengatakan apa catatan dua teratas itu dan hanya melihat Huniu beberapa kali. Tiga di dalamnya agak aneh, semuanya penuh trik, tetapi dalam kisaran yang bisa dimengerti. Hanya gadis kecil ini yang tidak bisa mengekstraksi indria ilahinya. Itu pasti hal yang paling aneh, kasus pertama dalam sejarah. Di ruang mental, Ling Han dan yang lainnya tahu bahwa mereka masuk tiga besar dan penuh harapan. Hadiah apa yang bisa mereka terima? Rong Huan Xuan, kamu berada di posisi ketiga dalam ujian kali ini. Inilah tiga seni mistik. Kamu dapat memilih satu. Roh formasi pertama kali muncul di sisi Rong Huan Xuan. Rong Huan Xuan langsung muncrat. Dia awalnya dipenuhi dengan keyakinan bahwa dia pasti akan mendapatkan tempat pertama menyeberangi ke Flower Blossom Tier dari Spiritual Pedestal Tier. Bukankah itu kikas? Adakah orang di dunia ini yang bisa membandingkan? Namun, dia sebenarnya yang ketiga. Itu tidak mungkin. Apakah ada kesalahan? Aku yang ketiga, kata Rong Huan Xuan, tidak senang tetapi lebih karena tidak percaya. Kemarahan arwah formasi masih belum surut, dan melihat Rong Huan Xuan menantangnya, ia langsung meledak dengan amarah, menerjang untuk memukulnya dengan kejam. Setelah menjatuhkan Rong Huan Xuan, itu secara acak melemparkan bola cahaya ke kepala Rong Huan Xuan, dengan itu tenggelam tepat di dalamnya. Keluar. Itu menendang Rong Huan Xuan, yang akal ilahi segera kembali, tersentak keluar dari ruangan. Rong Huan Xuan berguling-guling di tanah ketika indera ilahinya kembali. Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia benar-benar diberikan suara meronta-ronta. Namun, ia segera menemukan bahwa semua orang menatapnya dengan kejam, dan buru-buru melompat ke peti mati kehidupan tiga. Sombong seperti dia tidak berani memprovokasi 15 prajurit Flower Blossom Tier di tempat kejadian. Tidak. Dia segera berteriak secara tragis, karena dia benar-benar menerima rahasia tentang cara memperbaiki pil obat. Dia bukan seorang alkemis, jadi mengapa sih memberinya rahasia obat pil? Itu adalah kesalahannya karena menyinggung roh formasi, dan sama sekali tidak ada yang perlu diperdebatkan. Roh formasi muncul sekali lagi, tetapi di ruang Yan Tianzhao. Yan Tianzhao, kamu berada di posisi kedua dalam ujian kali ini. Di sini ada 3 jenis pil obat, kamu bisa memilih satu, katanya hal yang hampir sama namun, hadiahnya berubah. Apa? Yan Tianzhao berdiri dengan kaget. Dia mengalahkan lawan dari Flower Blossom Tier dengan kekuatan pertempuran 20 bintang dengan tingkat tier pedestal spiritual. Ini adalah mukjizat yang tidak dapat ditiru. Dia memiliki ingatan dewa, dan bertarung dengan indera ilahi. Dia sangat kuat. Namun, ini bahkan tidak menjadikannya tempat pertama, jadi bagaimana ia bisa mempercayainya? Apa, kamu juga meragukan tuan ini?
Formasi itu berkata dengan sengit ia ingin mengalahkan seseorang lagi. Aku tidak akan berani. Yan Tian Zhao lebih masuk akal, dia secara alami tahu kekuatan apa yang dimiliki roh formasi ini, bahkan di tahun-tahun sebelumnya ketika dia berada di masa jayanya. Dia mungkin tidak berani memprovokasi itu, apalagi sekarang dia hanya memiliki sebagian dari ingatan. Sangat bagus bahwa kamu tidak akan berani. Di sini, pilih dengan cepat. Kata roh formasi dingin. Ada 3 bola cahaya di tangannya, masing-masing membungkus pil obat. Segera, roh formasi datang ke tempat Ling Han berada. Ling Han, kamu pertama kali dalam tes kali ini. Di sini ada 3 seni mistik, kamu bisa memilih satu, katanya. Hadiahnya berubah lagi. Ling Han mengungkapkan senyum dan sebaliknya bertanya, yang kedua dan ketiga, apa catatan mereka? Keduanya sama-sama di tier pedestal spirit, mengalahkan Flower Blossom tier 5 bintang dan 20 bintang, masing-masing, kata roh formasi datar. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget, bagaimana seseorang bisa begitu kuat. Tidak, mereka mungkin sama dengan dia, menggunakan celah. Pilih dengan cepat, roh formasi agak tidak sabar. Ling Han melihat 3 bola cahaya di tangannya dan berkata, apa ini seni mistik? Tempatkan bola-bola cahaya di dahi kamu untuk melihat garis besar seni mistik. Jika bukan karena bintang yang tak terhitung jumlahnya yang kamu lewati, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk memilih salah satu dari 3 seni mistik ini, kata roh formasi. Ling Han melakukan apa yang diperintahkan, dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Ketiga seni mistik ini semuanya permata. Formasi roh surgawi ilusi besar, 108 doktrin alkimia, dan seni naga 9 naga, yang berhubungan dengan formasi, alkimia, dan seni bela diri. Ling Han melihat pengantar, ini semua adalah tingkatan dewa. Dia hanya ragu-ragu sedikit sebelum membuat pilihan, memilih seni tubuh 9 naga. Dia baru saja mencoba-coba formasi, itu hanya pelengkap dan tidak bisa mengungguli seni bela diri. Adapun alkimia, dia masih memiliki waktu yang lama sebelum menghancurkan kehampaan dan menjadi dewa. Jadi apa artinya resep pil tingkat dewa? Maka, ia memilih seni bela diri, seni mistik. Seni tubuh 9 naga Tyrant adalah seni fisik, dan pada puncaknya, seseorang dapat menjadi dewa dalam daging, memiliki kekuatan 9 naga sejati. Naga sejati, salah satu yang terkuat di antara binatang buas mistis, memiliki kekuatan fisik 9 naga sejati. Seberapa mengerikankah itu? Namun, seni tubuh tiran 9 naga ini tidak lengkap, dengan hanya sepertiga darinya, dan ketika dikultivasi secara ekstrim, seseorang hanya dapat memiliki kekuatan 3 naga sejati. Bagaimana pelit, kenapa hanya sepertiga? Protes Ling Han. Ada 2 putaran tes setelahnya, dan jika kamu bisa mendapatkan yang pertama di keduanya, kamu akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya, kata roh formasi dengan acuh tak acuh, menyambar bola cahaya dan menekannya pada Ling Han. Seketika, kilatan karakter emas mengalir ke tubuh Ling Han, menyatu dengannya. Tersesat, formasi juga menendang Ling Han keluar. Ling Han tidak bereaksi, perasaan ilahinya penuh dengan seni tubuh 9 naga, berubah menjadi ingatannya. Tetapi karakter samar itu sangat sulit untuk dipahami, bahkan ia merasa agak sulit. 493 Herring Azure Flame. Perasaan ilahi Ling Han kembali dibuang. Semua orang memandang Ling Han, orang ini adalah yang terakhir keluar, jadi bisakah dia menjadi yang pertama dalam ujian kali ini? Tempat ketiga memiliki 5 bintang kecakapan pertempuran Flower Blossom tier. Jadi seberapa kuat kecakapan pertempuran orang ini? Tetapi bagaimana mungkin seorang pejuang pedestal tier spirit hanya melampaui batas manusia? Tuan Ling, harta apa yang kamu peroleh? Kata seorang elit Flower Blossom tier. Ini seharusnya menjadi rahasia seseorang yang seharusnya tidak pernah diminta, tetapi mengambil keuntungan dari tingkat yang lebih tinggi. Ia bisa bertindak tidak terkendali. Selain itu, ini masih karena dia khawatir tentang identitas alkemis Ling Han Heaven Grade, atau dia hanya akan merampoknya. Ling Han memelototinya dan berkata, apa hubungannya denganmu?
Elite Flower Blossom Tier tersedak air liurnya, ekspresinya berubah drastis, dia akan membalik. Namun, Ling Han adalah alkemis kelas surga. Mempertimbangkan status, Ling Han jauh lebih tinggi darinya, jadi bagaimana jika Ling Han menghujani dia di tempat? Seseorang yang tidak takut pada alkemis kelas surga adalah satu masalah, tetapi bertindak kasar terhadap satu hal lain. Tatapannya dingin, penuh dengan niat membunuh selama Ling Han ditinggalkan atau ketika tidak ada prajurit tingkat bunga mekar lain di sampingnya, dia akan merebut harta dan membunuh semua saksi. Jadi bagaimana jika Ling Han adalah alkemis kelas surga? Sekarang setelah dia memasuki dunia misteri, kelangsungan hidupnya secara alami adalah tanggung jawabnya sendiri. Ling Han menerima niat membunuh, mengungkapkan senyum dingin dengan dua roh besar dari 5 elemen. Ketakutan apa dari lawan tier bunga mekar yang dia butuhkan? Jika dia meminta Yue Kaiyu mengeluarkan keputusan hukum lain, maka itu bahkan mungkin untuk membunuh orang itu. Beberapa gembira, dan beberapa benci. Rong Huan Xuan sedikit muram karena dia menyinggung roh formasi dan tidak punya pilihan untuk memilih sama sekali. Menerima teknik alkimia meskipun tertulis di atasnya semua resep obat Heaven Grade, apa gunanya itu baginya? Yan Tian Zhao jauh lebih beruntung, dia menerima pil obat yang berharga, cukup untuk membuatnya menerobos ke Flower Blossom Tier. Dengan demikian, ia terus menatap Ling Han, percaya bahwa seni mistik yang diterima Ling Han jelas lebih berharga. Elit bunga Blossom Tier semua tampak Ling Han, Yan Tian Zhao, dan Rong Huan Xuan. Mereka menginginkan harta karun pada mereka, dan terlebih lagi ingin tahu rahasia bagaimana mereka bertiga bisa bertarung melawan lawan Flower Blossom sementara di tier pedestal spirit. Dengan semangat formasi menekan mereka, mereka berangkat menuju bidang pegunungan dan dataran di mana binatang buas berlari liar. Hanya setelah melewati mereka bisa tiba di lokasi tes kedua. Aturannya serupa, 3 orang bisa menerima hadiah, tetapi ujian itu jelas bukan tentang tingkat yang melampaui kecakapan pertempuran, atau itu tidak akan ada artinya. 6 dari mereka berangkat, Liu Yutong dan yang lainnya semua ingin tahu harta apa yang diterima Ling Han. Ling Han memberitahu mereka tentang Nine Dragons Tyrant Body Art, membuat semua orang sangat iri, namanya saja terdengar cukup hebat. Hu Niu, kenapa kamu tidak berhasil masuk 3 besar? Ling Han merasakannya sangat aneh dengan kehebatan pertempuran Hu Niu yang dilepaskan sepenuhnya. Sangat mungkin untuk menggigit tier bunga mekar 20 bintang sampai mati. Niu juga tidak tahu, tidak bisa masuk, jawab Hu Niu. Setelah Ling Han bertanya dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Hu Niu sebenarnya tidak berpartisipasi dalam ujian, bukannya dia tidak memasuki rumah itu, tetapi roh formasi tidak memiliki cara untuk mengekstraksi perasaan ilahi, jadi secara alami tidak ada cara untuk melakukan tes. Bahkan formasi tingkat dewa tidak bisa mengekstraksi jiwa Hu Niu. Jiwa gadis kecil itu benar-benar stabil. Tidak heran bahkan primal Chaos Source Rock tidak bisa memengaruhinya. Tuan Mudahan, jalan kita tidak akan damai, kan? Bisakah kamu bertanya? Tentu saja tidak, kata Ling Han tersenyum, berhenti, lalu berkata, aneh, mengapa aku tidak melihat Wen Yijian? Mungkin dia terjebak di suatu tempat, atau bertemu dengan binatang buas dan mati. Kata Yue Kaiyu penuh dengan niat jahat. Pria itu tampan sampai membuat orang iri. Ling Han tertawa keras, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Wen Yijian bukan orang yang berumur pendek. Orang ini sangat mungkin menimbulkan badai di masa depan. Dia tidak datang tepat waktu, mungkin karena dia menerima prospek lain. Apa? Petik 2. Dia tiba-tiba mulai mengapa Wen Yijian datang ke wilayah utara sendirian, mungkinkah mengagumi kecantikan Su Xuan-er? Seorang jenius seperti Wen Yijian pasti tidak akan bepergian 10.000 mil hanya karena dia mendengar kecantikan seorang wanita. Sekarang apakah itu begitu kebetulan bahwa dia kebetulan bertemu pembukaan 12 Heaven Mystery Realm? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Tebakan yang berani, Wen Yijian mungkin bisa mendapatkan kunci. Dengan daya pikat seperti itu, Wen Yijian menyeberang daerah dan bahkan datang sendiri karena takut dia akan mengeluarkan kucing itu dari tas.
memiliki peluang dicuri lagi pula. Dia hanya berada di lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual. Tentu saja, ini hanya dugaan, tetapi Ling Han cukup yakin bahwa ini adalah masalahnya. Meninggalkan area kota, bidang pegunungan dan hutan ada di depan pohon-pohon setinggi 100 kaki dapat dilihat di mana-mana, dan mereka berwarna-warni dan cerah, seakan buket bunga mekar penuh. Namun, gunung dan hutan jelas tidak aman. Sama seperti bagaimana seseorang hanya bisa menerima tes pertama setelah melewati gerbang kota, dan mungkin hadiahnya akan sama, untuk mengambil tes kedua dan mendapatkan hadiah kedua, seseorang juga harus membuktikan kekuatan seseorang, dan bahkan keberuntungan. Ada binatang tier bayi spiritual di sini, dan jika mereka menabrak satu, mereka pasti akan hancur. Hati-hati, kita mungkin tidak hanya bertemu dengan binatang buas di sini, tetapi juga bandit Flower Blossom Tier, kata Ling Han. Semua orang mengangguk, waspada dan serius terutama Yue Kaiyu. Dia langsung memegang keputusan hukum tier bayi spiritual di tangan dan tampak seperti dia akan membuangnya jika ada yang berani datang. Memiliki keganasan seorang lelaki yang sangat keras kepala. Orang-orang berpisah jauh sebelum memasuki hutan ini ada di dalam dunia misteri. Siapa yang akan percaya siapapun dengan mudah kecuali yang lain adalah teman akrab. Bagaimana jika mereka ditikam dari belakang, kepada siapa mereka akan menangis? Gua, teriakan burung tak berujung di hutan. Burung-burung besar dapat terlihat meluncur melintasi langit dari waktu ke waktu. Sayap mereka membentang lebih dari 100 kaki. Dengan bulu seperti pedang. Beberapa tidak memiliki bulu sama sekali, tetapi timbangan hitam panjang yang memancarkan keberadaan besi dingin. Mereka melihat seekor burung nasar raksasa mengambil seekor banteng, seolah mengangkat seekor anak ayam. Skala besi Red Bull kembali. Ketika semua orang melihat dengan jelas, mereka semua terengah-engah, karena banteng merah timbangan besi adalah makhluk tier bayi spiritual, tapi sekarang, burung herring biru menerimanya dengan mudah. Jadi level apa yang dimiliki burung nuri biru itu? Tatapan Ling Han tegang. Burung herring biru ini adalah binatang tingkat transformasi dewa yang disebut burung api azure. Itu bisa memuntahkan api biru, dan bahkan melelehkan logam langka tingkat 8. Benar, itu adalah raja di antara binatang buas normal tier dewa transformasi. Binatang buas pasti tidak memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Jika Azure Flame Herring ini melancarkan serangan pada mereka, maka dia pasti akan menyimpan semua orang ke menara hitam. Tetapi ketika Yue Kaiyu dan Zhu Xuan Er akan dikeluarkan, itu tidak pasti. Yue Kaiyu terlalu bermulut besar, dan Zhu Xuan Er belum menerima kepercayaannya, jadi kedua orang ini pasti tidak bisa mengetahui rahasia menara hitam. Untungnya, Azure Flame Herring hanya menyapu mereka dengan pandangan dingin, kemudian terbang seolah-olah merasa bahwa reptil kecil ini berada di bawah perhatiannya. 494 mencuri telur. Keenam dari mereka tidak berani ceroboh. Itu terlalu berbahaya di sini karena setiap binatang kuat acak bisa membunuh mereka 100 kali, tetapi memikirkan peluang yang bisa mereka dapatkan, tidak ada yang berbalik. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan langka untuk menguatkan diri. Melayang-layang antara hidup dan mati bisa sangat meningkatkan perkembangan kultivasi seniman bela diri. Keberuntungan mereka tidak buruk dan mereka tidak menemukan binatang buas yang kuat sampai setengah hari kemudian, ketika binatang buas berlari keluar. Tingginya hampir 10 kaki dan rambutnya gelap dan bersinar. Itu memiliki 4 kaki tebal panjang dengan ekor 3 kaki panjang seperti gada panjang. Namun, ia memiliki kepala ular, dan menjentikkan lidah merahnya yang panjangnya sekitar 1 kaki. Lidah terbelah di ujung seperti tombak. Flower Blossom Tier. Semua orang menarik napas dingin. Tempat ini terlalu tidak ramah sebagai binatang buas acak yang muncul berada di Flower Blossom Tier, sama sekali tidak meninggalkan jalan bagi orang untuk bertahan hidup. Tanpa sepatah kata pun, Ling Han memanggil roh batu. Binatang ini bukan ujian bagi mereka, itu di sini untuk mengambil nyawa mereka. Ang! Roh batu mengaum pada binatang berkepala ular yang pertama jelas tanpa rasa takut. Binatang berkepala ular itu mengungkapkan sedikit ketakutan. Itu bukan raja di antara binatang buas,
Jadi meskipun tingkatnya jelas lebih tinggi dari roh batu, ia tampak ragu-ragu, tidak berani menyerang dengan gegabah. Wah, batu raksasa. Mata Hunyu berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat roh batu segera melompat ke kepala roh batu. Dia menunjuk ke binatang berkepala ular dan berkata, "Cepat, cepat, cepat, Niu ingin makan daging, jatuhkan monster besar ini." Petik 2. Roh batu sangat marah. Selain Ling Han, itu memandang rendah semua orang yang bisa naik di kepalanya. Roh-roh dari 5 elemen memiliki kebanggaan menjadi roh dari 5 elemen pada saat itu. Ketika Ling Han mengacaukannya dengan sangat buruk, itu masih belum menghasilkan menara kecil harus pindah untuk menakut-nakuti. Jadi apa yang gadis kecil itu? Itu hampir melampiaskan amarahnya. Tapi kemudian tiba-tiba terkejut karena merasakan kehadiran yang menakutkan dari Hunyu. Itu langsung menjadi taat seperti anjing, meraung keras seperti yang dikenakan pada binatang berkepala ular. Hit, 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 hit. Hunyu bertepuk tangan dan tertawa saat dia memerintahkannya. Ling Han merasakannya aneh. Roh batu sebenarnya mendengarkan Hunyu. Apakah otaknya benar-benar diisi dengan batu? Binatang berkepala ular itu bertarung dengan Rock Spirit beberapa putaran dan mulai melarikan diri. Itu sudah mengalami kekuatan luar biasa dan kemampuan pemulihan yang mengerikan, sama sekali tidak cocok untuk itu sama sekali. Jadi itu hanya bisa melarikan diri. Jangan biarkan itu berjalan, kejar dia. Hunyu mengeluarkan perintah dan mengendalikan roh batu di pengejaran. Namun, dalam waktu singkat, roh batu membawa Hunyu kembali. Gadis kecil itu kesal memarahi batu roh. Dia berkata, "Betapa tidak berguna, membiarkan daging Niu terbang. Jika kamu tidak penuh dengan batu, Niu akan memakanmu." Petik 2. Roh batu tidak memberikan alasan, hanya mengangguk patuh, menjilatinya seperti penjilat. Apakah ini masih roh batu yang kasar dan kasar? Boneka yang sangat kuat. Su Xuan Er yang tidak tahu kebenarannya berseru, "Ini adalah boneka Flower Blossom Tier." Dia menatap Ling Han dan berseru spontan dengan kagum, "Tuan Muda Han terbukti jenius, raja dalam alkimia, dan membual penguasaan mengejutkan dalam formasi juga." Suar Er benar-benar terkesan. Petik 2. Sikapnya memabukkan. Bahkan dengan kultivasi diri Ling Han, dia tidak bisa membantu tetapi tergerak, merasa benar-benar baik di dalam. Hunyu merasa tidak puas dan berkata, "Batu besar, pukul flat wanita jelek ini." The Rock Spirit langsung mengungkapkan tatapan tak menyenangkan, menatap Su Xuan Er. Ling Han buru-buru menghentikannya dan berkata, "Jangan nakal." Hunyu mulai bermain dengan jari-jarinya dan bergumam, "Niu tidak nakal, Niu serius." Su Xuan Er menggigil ketakutan, tidak pernah berpikir gadis kecil seperti itu akan sangat cemburu. Roh batu masih lebih banyak mendengarkan Ling Han. Bagaimanapun, Ling Han adalah tuannya. Ling Han berpikir singkat bahwa dia mungkin juga tidak menyimpan orang ini di menara hitam. Tempat ini benar-benar berbahaya, dan mungkin binatang spirit tier bayi spiritual akan benar-benar melompat keluar, jadi lebih baik membiarkan batu roh menjaga di luar. Mereka berjalan sebentar, dan sebatang pohon cakrawala muncul di hadapan mereka. Akarnya sangat tebal sehingga 100 orang bisa memeluknya, dan tingginya mencapai beberapa ratus kaki. Namun, yang aneh adalah bahwa ia hampir tidak memiliki cabang. Itu hanya belalai, seolah-olah sebuah pilar jarang memiliki beberapa cabang yang terentang, tetapi mereka kurus dan pendek seperti bulu, terlalu mencolok. Di puncak pohon, sebarkan sebuah mahkota raksasa, tetapi dengan cermat, itu bukan mahkota, itu jelas sarang burung. Ya ampun, sarangnya besar sekali. Ling Han mengaktifkan Eye of Truth setelah satu pandangan. Dia tampak terkejut, dan berkata, "Ada telur di dalam sarang burung itu, dan oleh pola pada kulit telur, itu harus disampaikan oleh Azure Flame Vulture dan Herring Azure Flame tidak ada di sini." Petik 2. Yue Kaiyu membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, "Tuan Muda Han, kamu tidak mungkin memiliki pemikiran tentang telur itu, kan?" Dia benar-benar terkejut. Herring burung Azure berada di tingkat transformasi dewa dan tidak ada orang di utara wilayah akan menjadi saingannya, tetapi Ling Han benar-benar berani mencuri keturunannya. Ling Han tersenyum dan berkata, "Kenapa tidak?" Lalu,
Dia menguraikan dengan keyakinan, di sini, herring burung azure hanya bisa terperangkap di tempat sekecil itu, tapi mengikuti kita di luar, itu benar-benar bisa terbang dengan bebas. Aku melakukan hal yang baik. Petik 2. Su Xuan-er menghela nafas dan berkata, menjadi seorang pencuri secara terbuka dan benar, ini adalah pertama kalinya Xuan-er bertemu seseorang seperti itu. Aku juga. Aku yang kedua. Liu Yutong dan Ken Ye menimpali satu demi satu. Hu Niu bertepuk tangan saat berkata, Niu mendukung Ling Han, mengambil telurnya dan merebusnya untuk dimakan. So, dia benar-benar orang yang menyelesaikan sesuatu, segera memanjat batang, lincah seperti monyet. Kecepatannya tidak sedikit pun lebih lambat daripada ketika roh batu naik ke langit, dan melihat ini, Ling Han tidak lagi membiarkan roh batu menerbangkannya ke puncak pohon. Dalam waktu singkat, Hu Niu turun dengan satu tangan dengan tangan yang lain. Dia memeluk sebutir telur yang tidak lebih kecil dari dirinya, membuat yang lain-lainnya yang khawatir benar-benar akan jatuh dengan telur itu. Meskipun dia dengan mudah mencuri telur, kehadiran Azure Flame Vulture tetap berada di sarang. Itu adalah pencegahan besar bagi setiap binatang buas dan seniman bela diri, yang menjamin bahwa bahkan makhluk tier bayi spiritual tidak akan berani mendekati. Jika tidak, anggota tubuh mereka akan menjadi lunak, dan bahkan kehilangan kekuatan untuk bergerak. Tetapi melawan orang aneh seperti Hu Niu, itu tidak ada gunanya sama sekali. Hu Niu segera mendarat, memeluk telur itu dengan gembira, dan berkata, dikukus atau dipecat. Tidak, Ling Han menyambarnya, harus menaikkannya, jangan berpikir tentang itu. Niu ingin makan. Niu cemberut, mengekspresikan ketidakpuasannya. Ling Han mengabaikannya, dan meletakkan telur burung tepat ke menara hitam. Yue Kai Yu dan Su Xuan-er tidak memikirkannya, bisakah makhluk hidup disimpan dalam cincin spasial? Bukankah makhluk hidup akan mati? Ayo lari. 6 dari mereka dengan tergesa-gesa pergi. Jika herring azure api kembali sekarang, semuanya akan menjadi sangat buruk. Keenam dari mereka berjalan sangat jauh, dan tiba-tiba sebuah tangisan gempa terdengar. Gelombang suara seperti pedang tajam, sua, 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 karena pohon-pohon di sekitarnya diiris menjadi berkeping-keping. Meskipun mereka bertahan dengan kekuatan penuh, Ken Ye dan Li Yutong masih disayat di seluruh tubuh mereka karena tingkat keduanya sedikit lebih rendah. Herring Azure Flame sudah kembali menjalankan. Keenam dari mereka buru-buru mempercepat, sementara Ling Han berpikir bahwa jika Azure Flame Vulture menemukan jejak mereka, dia akan segera menempatkan semua orang ke menara hitam. Siu. Pada saat ini, kilatan cahaya pedang tiba-tiba melesat keluar dari samping, terang dan menyilaukan, menembus tepat di bawah tulang rusuk Ling Han. Waktu serangan menyelinap ini benar-benar luar biasa. Ketika semua orang sibuk berlari untuk hidup mereka, tidak ada yang pernah berharap pedang akan tiba-tiba menyerang mereka. Bahkan Ling Han tidak mengantisipasinya. Perasaan ilahinya tidak menemukan jiwa yang kuat di dekatnya. Sebagian besar normal seperti cacing tanah di tanah dan tikus-tikus di semak-semak, jadi dia hanya melewatinya. Namun, serangan pedang ini sangat kuat, dengan 9 kilasan pedang Qi dirantai ke tepi pedang, sangat meningkatkan kekuatan serangan dan jelas bertujuan untuk melakukan pukulan mematikan. Di saat tergesa-gesa seperti itu, Ling Han masih mengangkat kepalanya untuk sekilas dan wajah si pencuri segera naik turun. Yan Tianzhao, dia sudah maju ke tingkat bunga mekar. Serangan ini Ling Han tidak bisa mengelak, tapi itu tidak masalah. Dia memiliki menara hitam, dan bahkan jika itu 3 kali lebih cepat, Ling Han masih yakin dia akan memiliki cukup waktu untuk memasuki menara hitam begitu tepi pisaunya menyentuh tubuhnya. Dia sebenarnya memiliki mood untuk memikirkan bagaimana orang ini terbukti sebagai orang yang menerima ingatan dewa, naik ke tingkat bunga mekar seperti berjalan 2 langkah, tanpa sedikit kesulitan. Namun, dia hanya di lapisan ke-9 dari tingkatan pedestal spiritual sebelumnya. Tapi sekarang dia maju ke tingkatan bunga mekar. Tiba-tiba, bukankah kecepatan ini terlalu menakutkan? Tunggu, mereka menerima hadiah pada tahap pertama. Dia menerima seni tubuh 9 naga, dan jika Yan Tianzhao menerima pil obat, maka tidak aneh baginya untuk menyeberang ke tingkat bunga mekar. Tiba-tiba,
Setelah pemikiran ini terlintas di benaknya, Ling Han hendak memasuki menara hitam, memanggil golem untuk bertarung, tetapi pada saat ini, sesosok merpati putih di depannya, memeluknya dan melindunginya dengan tubuhnya. Itu Zhu Xuan-er, gadis bodoh. Dia benar-benar baik-baik saja, tetapi dipeluk, dia bahkan tidak bisa memasuki menara hitam, kecuali dia segera menjatuhkannya dan menempatkannya di dalam, tapi serangan Yan Tian Zhao mungkin sudah akan menusuknya saat dia mengangkat tangannya. Ling Han merasa terpecah antara tawa dan air mata. Apakah kamu mencoba untuk membantu aku atau menyakiti aku? Sebelum pergantian pikiran, Zhu Xuan-er dipukul oleh pedang-pedang memasuki tubuhnya, dan hampir tanpa henti, itu menusuk Ling Han. Kekuatan tier bunga blossom terlalu kuat, bahkan prajurit tier pedestal tier yang menjaga dengan hidup mereka tidak akan memiliki efek mengurangi serangan turun banyak. Ketika titik pedang menembus tubuh Ling Han, itu segera dihentikan oleh Thunder Battle Armor. Ini adalah armor berharga tingkat ke-10, item yang sangat sulit, bagaimana mungkin bisa ditembus. Tapi, kekuatan dari Flower Blossom tier terlalu kuat, dan ketika kekuatan pedang panjang ditransmisikan melalui Thunder Battle Armor ke tubuh Ling Han, itu langsung mendatangkan malapetaka di dalamnya. Itu tidak berguna meskipun dia berada di badan lembaran besi karena dampak kekuatan destruktif membuatnya batuk darah dengan keras dan pembuluh darah di seluruh tubuhnya meledak satu demi satu. Dia dalam keadaan seperti itu, jadi Zhu Xuan-er secara alami jauh lebih buruk, tubuhnya yang lembut langsung menjadi lunak saat kekuatan hidupnya turun dengan cepat. Ling Han sangat marah ketika dia berteriak, "Batu kecil, bunuh dia." Sosoknya melintas, membawa Zhu Xuan-er ke menara hitam. Mereka semua pergi, teriak Yue Kaiyu, menatap yang lain, tetapi tiga lainnya tidak terlihat terkejut sama sekali. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi gila. Apakah aku satu-satunya yang menganggapnya aneh? Dua orang besar yang hidup tiba-tiba menghilang. Petik 2. Berani menyakiti Ling Han Niu. Niu sangat marah. Niu akan menggigitmu sampai mati. Wajah Hu Niu penuh dengan niat membunuh saat dia menyerang Yan Tian Zhao, bekerja sama dengan golem dan menyerang dengan kejam. Yan Tian Zhao mengungkapkan tatapan heran. Dia tahu bahwa Ling Han memiliki baju besi yang berharga, jadi dia menghitung waktunya dan tidak memberinya kesempatan bagi Ling Han untuk mengaktifkannya dengan serangan menyelinapnya. Dia memiliki ingatan dewa, jadi secara alami dia memiliki cara untuk menyembunyikan kehadirannya sendiri, menyembunyikan dari akal ilahi Ling Han dan mengambil kesempatan ketika burung hancur api Azure berontak untuk meluncurkan serangan diam-diam, berhasil dalam satu pukulan. Namun, sesuatu yang tidak terduga masih terjadi. Pertama, gadis itu memblokir sebagian untuk Ling Han, dan meskipun tier pedestal spirit tidak banyak, itu pasti sedikit memengaruhi. Itu apa yang dia rasakan. Bahkan lebih tak terduga adalah bahwa Ling Han dan gadis itu menghilang bersama. Dia jelas tidak merasakan ruang yang terpisah, jadi mereka seharusnya tidak pergi dengan teleportasi. Mungkinkah itu? Ling Han memiliki harta yang bisa menampung makhluk hidup. Harta karun seperti itu di dunianya juga sangat berharga. Mereka yang tidak berstatus bangsawan tidak dapat memilikinya. Tatapannya langsung terbakar dengan keinginan, dia pasti harus mendapatkan harta karun seperti itu. Serangan golem mendekat. Sementara Hu Niu melakukan seni gerakan. Kecepatannya sangat cepat saat dia menggigitnya dari belakang. Yan Tian Zhao hanya bisa menyapa musuh terlebih dahulu, roh dari 5 elemen, bahkan dia tidak berani meremehkan lagi pula, dia tidak ada dalam tubuh dewa sekarang. Di dalam menara hitam, Ling Han buru-buru memanggil kekuatan menara untuk menyembuhkan dirinya sendiri, namun menemukan itu tidak ada gunanya. "Menara kecil, mengapa lukaku tidak pulih?" tanyanya. "Siapa yang memberitahumu menara hitam bisa menyembuhkan luka-luka?" Menara kecil muncul dan berkata dengan tenang, "Menara hitam bisa mengusir kekuatan asing yang jahat, tetapi tidak ada gunanya sama sekali untuk penyembuhan." Ling Han menghela nafas dan berkata, "Jika aku mati, kamu harus mencari guru baru." "Kenapa kamu masih begitu tenang?" Petik 2. Hanya mengubah master. "Biarlah, hidupku tidak akan berakhir," kata menara kecil dengan acuh tak acuh.
Ling Han tidak punya waktu untuk marah, mengedarkan setetes true fluid yang tidak bisa dihancurkan selama dia tidak mati secara instan. Indestructible true fluid bisa menyelamatkannya. Dia memeriksa luka Zhu Xuan'er dengan tergesa-gesa, namun segera mengerutkan kening. Gadis bodoh ini tidak diserang pada titik vital, tetapi kekuatan destruktif dari tingkat bunga mekar terlalu menakutkan, menghancurkan semua organnya. Bagian dalam tubuhnya berdarah deras, tidak mampu menahan jauh lebih lama sebelum kecantikan itu lenyap. Meskipun Ling Han tidak membutuhkannya menyelamatkan, dia pasti tidak akan membiarkan seseorang mati untuknya. Ling Han berkata dengan sungguh-sungguh, "Menara kecil, pikirkan cara untuk menstabilkan kondisinya, aku akan memperbaiki pil." Menara kecil merasa sedikit, dan berkata, "Dia hampir mati, aku perlu mengeluarkan sumber daya untuk mempertahankan kondisinya sehingga tidak memburuk. Kamu harus berpikir jernih, kekuatan sumber aku sekarang terbatas dan akan hilang begitu digunakan, tidak dapat bermanifestasi lagi untuk membantu kamu." "Tidak perlu mempertimbangkan, dia tidak bisa mati," kata Ling Han tanpa ragu. "Oke." Menara kecil mengangguk dengan gemetar ringan, dan cahaya ilahi segera menyelimuti tubuh Zhu Xuan'er. Kehadiran yang menakjubkan beredar, mengunci kekuatan hidup kecil yang tersisa dalam dirinya dan menghentikan kondisinya agar tidak memburuk. Perasaan ilahi Ling Han berkelana keluar dari menara hitam, melihat bahwa roh batu dan Hu Niu yang bergandengan tangan telah mendapatkan keuntungan bagi mereka. Dia berhenti khawatir dan fokus pada memurnikan pil. Sudah ada banyak rumput spiritual di dalam menara hitam, tetapi masih terlalu sedikit yang tingkat tinggi, jadi apa yang bisa disempurnakan sekarang adalah tingkat rendah bumi, White Phoenix Water True Pill, obat suci penyembuhan. Namun, apakah itu bisa menyembuhkan luka Zhu Xuan'er atau tidak? Ling Han sama sekali tidak yakin. Bisakah dia menambahkan setetes true fluid yang tidak bisa dihancurkan? Ling Han tiba-tiba berpikir ini adalah produk suci penyembuhan, dan selama seseorang tidak mati, satu tetes bisa langsung memulihkan luka seseorang. Dia baru saja mengedarkan satu, dan sekarang luka-lukanya benar-benar pulih. Namun, bagaimana cairan True Indestructible dapat dihilangkan? Menara kecil, apakah kamu punya jalan? Tanyanya 493. Cairan benar yang tidak bisa dihancurkan hanya efektif bagi mereka yang menggarap gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika kamu mengeluarkannya, efeknya akan berkurang secara drastis, menara kecil berkata dengan acuh tak acuh. Mengurangi secara drastis, tetapi masih efektif, kan? Tatapan Ling Han cerah. Ya, ini adalah obat berharga untuk tubuh manusia yang diekstrak oleh gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Efeknya adalah yang terbaik untuk diri sendiri, dan yang kedua untuk orang lain yang menumbuhkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Sedangkan untuk yang lain, efeknya akan berkurang 100 kali, menara kecil masih berkata dengan datar. Selama ini berguna. Ling Han adalah Grandmaster Alkimia. Dia secara paksa menambahkan 5 tetes true fluid yang tidak dapat dihancurkan ke resep White Phoenix Water True Pill ini, juga jumlah total yang bisa dia ekstrak. Dia baru saja menghabiskan 1 tetes untuk menyelamatkan dirinya. Hanya dalam waktu setengah jam, dia memperbaiki pil itu. Hanya ada satu yang mengkondensasi 5 tetes esensi true fluid yang tidak dapat dihancurkan, yang memiliki efek pemulihan luar biasa. Pilihan terakhir. Ling Han memberi pil itu ke Zhu Xuan'er, tapi dia sudah hampir mati, rahangnya tertutup rapat, jadi bagaimana dia bisa menerimanya? Ling Han merobek cadar dan membuka rahangnya, mendorong pil obat ke dalam, dan kemudian menuangkan cairan spiritual yang encer. Obat itu ada di dalam mulutnya, tetapi sepertinya tidak bisa ditelan. "Si Chan, tolong, beri dia udara segar." Ling Han buru-buru memanggil Li Xichan. Melihat kondisi Zhu Xuan'er yang terluka parah, Li Xichan pertama kali terkejut, dan kemudian terpana mengungkap ketidakpercayaan di matanya. Dia bergumam, bagaimana mungkin ada orang yang begitu cantik? Ling Han hanya memperhatikan bahwa ia merobek jilbab Zhu Xuan'er dan mengungkapkan penampilan aslinya. Dia sangat cantik seperti yang diharapkan, tidak kalah indah dari Heavenly Phoenix pada tahun-tahun itu. Perbedaannya dengan Heavenly Phoenix Divine Maiden itu seperti Dewi Perang, gagah berani dalam postur,
sangat cantik, dan menawan pada intinya Zhu Xuan-er dingin, seperti bulan yang cerah dan keluar dari dunia ini. Tentu saja, dalam hal disposisi, Heavenly Phoenix Divine Maiden adalah setingkat di atas lagi pula. Dia adalah salah satu dari 7 elit Heaven Tier di kehidupan sebelumnya, dan bagaimana mungkin rasa percaya diri itu bisa menjadi sesuatu yang orang normal bisa perjuangkan. Jangan menatap kosong, cepat. Ling Han buru-buru mendesak saat sumber daya menara kecil akan segera dikeluarkan. Li Xichan buru-buru berlari dan menghirup udara ke Zhu Xuan-er dari mulut ke mulut, membuatnya menelan White Phoenix Water True. Terlihat, luka Zhu Xuan-er pulih dengan kecepatan ajaib dan begitu pula organ-organ dalamnya, tetapi dia masih belum terbangun. Di bawah pengaruh niat bela diri Flower Blossom Tier, indera ilahinya hampir hancur. Ling Han menghela nafas cedera rasa ilahi. Dia juga bingung sekarang kehidupan Zhu Xuan-er dipulihkan, tetapi apakah dia bisa bangun dan kapan dia akan bangun tergantung pada keinginannya untuk bertahan hidup dan keuletan. Xichan, jaga dia, katanya, lalu membakar dengan niat membunuh. Dia berlari keluar dari menara hitam. Namun, Yan Tianzhao sudah pergi. Dia berlari, Hun Yu dan Small Rock mengejar, kata Ken Ye. Sudut mulut Yue Kaiyu berkedut ketika dia bergumam, mengapa hanya aku yang merasa aneh bahwa 2 orang menghilang karena udara tipis, dan sekarang satu muncul dari udara tipis. Aku satu-satunya yang abnormal. Petik 2. Tuan Mudahan, bagaimana Perizu? Dia buru-buru bertanya. Tidak akan mati. Ling Han mengangguk. Ketika mereka berbicara, roh batu kembali dengan Hun Yu duduk di bahunya. Sial, dia menyelinap pergi. Aku hanya menggigit satu lengan, bau sekali sih. Hun Yu melemparkan lengan yang terputus. Liu Yutong dan yang lainnya terkejut bahkan dengan bantuan roh batu. Itu masih tingkat bunga blossom terhadap bunga tingkat blossom, merobek salah satu lengan Yan Tianzhao. Meskipun begitu, kecakapan pertempuran Hun Yu benar-benar kuat. Ekspresi Ling Han masih dingin. Yan Tianzhao memiliki ingatan dewa, dan ketika dia hancur berkeping-keping saat itu, dia masih pulih dengan baik setelahnya, bukan? Untuk keberadaan seperti itu, meregenerasi anggota tubuh yang terputus mungkin bukan sesuatu yang sulit. Dia memutuskan bahwa lain kali dia melihat Yan Tianzhao, jika dia masih belum mencapai Flower Blossom Tier, maka dia akan membiarkan menara kecil memberinya dorongan kekuatan untuk menjatuhkan Yan Tianzhao pasti. Itu adalah pil yang disulingnya yang membangunkan Yan Tianzhao dari keadaan tidur, menjadi orang yang mewujudkan penampilannya. Ia tentu saja yang akan mengakhirinya juga. Tuan Mudahan, Tuan Mudahan. Yue Kaiyu berlari, kemana kamu baru saja pergi? Dan, di mana Verici? Mengapa kalian tidak menganggapnya aneh? Kenapa hanya aku yang penasaran? Ling Han mengerjap dan berkata, kamu punya visi buram. Kabur aku sebagai, Zhu Xuan-er jelas tidak di sini. Mengapa kamu tidak memberi aku alasan? Petik 2. Ling Han tidak menjelaskan sama sekali. Jadi Yue Kaiyu hanya bisa berdiri di sana dengan mulut berkedut. Apakah dia akan menangkap Ling Han di lehernya dan memaksanya untuk menjelaskan? Mari kita pergi dulu, kata Ling Han. Kelima terus berlanjut dengan serangan Yan Tianzhao yang menyelinap. Mereka bahkan lebih berhati-hati, tetapi jalan yang ditempuh sangat mulus, tidak menemui satupun serangan dari binatang buas, berjalan dengan lancar keluar dari pegunungan dan hutan. Agaknya, unjuk kekuatan Azure Flame Vulture mengintimidasi binatang buas lainnya untuk tinggal di sarang mereka dan tidak berani keluar. Di depan ada hamparan tanah datar yang luas, dan di kejauhan ada sebuah bangunan, tampak sangat mencolok di tanah datar berwarna hijau gelap. Ini harus menjadi tempat ujian kedua. Kelima berjalan cepat, dan segera, mereka tiba di depan gedung. Mereka datang relatif lebih awal, hanya ada 10 orang di sini. Roh formasi muncul dan berkata dengan acuh tak acuh, dalam 1 hari lagi, ujian akan dimulai. Kemudian, itu melirik Ling Han, kamu benar-benar bisa menimbulkan masalah. Ling Han berkata dengan lemah, masalah apa yang aku sebabkan? Seluruh hutan dalam kerusuhan, bukan kamu yang menyebabkan masalah.
Roh formasi mendengus. Ling Han mencibir dan berkata, tidak ada aturan untuk tidak melakukan itu, kan? Menyebabkan lebih banyak masalah bagiku. Kata roh formasi dengan kecewa, jika itu bukan karena masalah yang kamu sebabkan, orang-orang yang bisa sampai ke tahap kedua setidaknya akan berkurang setengahnya. Beberapa yang pertama datang terkejut apa sebenarnya yang dilakukan Ling Han. Ling Han tidak akan mungkin mengatakan bahwa dia mencuri telur Azure Flame Vulture untuk menumbuhkan binatang buas setidaknya tier dewa transformasi di masa depan, menjaga mulutnya tetap tertutup, yang membuat yang lain gatal di dalam. Sehari kemudian, semakin banyak orang tiba di tahap kedua, dan menghitung, ada lebih dari 70 orang dengan kata lain, di antara mereka yang datang dari tahap pertama, lebih dari setengahnya tiba. Ling Han mendirikan tenda, mengambil kesempatan untuk pergi ke Menara Hitam karena Zhu Xuan bangun. Luka-luka di tubuhnya benar-benar sembuh, tetapi indera ilahinya masih sangat rusak. Pemulihan bukan upaya sehari tapi waktu 1 hingga 2 bulan, tetapi jika dia bisa bertahan melewati tahap ini, itu benar-benar akan sangat membantu untuk perkembangan seni bela dirinya. Bangun dari cedera seperti itu, ini adalah jenis penciptaan dalam kehancuran. Dengan bingung, Zhu Xuan bertanya, Tuan Muda Han, di mana tempat ini? Selain itu, dia bahkan melihat Li Xichan di sini. Dari saat Zhu Xuan melangkah keluar dan memblokir serangan untuknya, Ling Han menganggap Zhu Xuan sebagai teman. Agaknya, Zhu Xuan mungkin bukan tipe yang tidak bisa menyimpan rahasia, jadi dia hanya ragu-ragu sedikit, dan berkata, ini ada di dalam alat roh spasial aku. Zhu Xuan pertama kali terkejut, dan kemudian mengungkapkan ekspresi heran dan berkata, bagaimana mungkin, alat roh spasial tidak dapat mengakomodasi makhluk hidup? Ling Han berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak di dalamnya sekarang? Zhu Xuan terkejut untuk sementara waktu sebelum akhirnya menerima kenyataan ini, dan melanjutkan, tapi bagaimana alat roh spasial ini begitu masif, ini hampir seperti dunia. Karena itulah, rahasia ini tidak bisa diketahui oleh orang lain, kata Ling Han tegas. Zhu Xuan buru-buru mengangguk alat roh spasial yang hampir tak terhingga besar dan bisa menampung makhluk hidup, nilainya gila. Tidak heran Ling Han menyimpan rahasia ini selama ini. Namun, sekarang Ling Han membiarkannya masuk rahasia ini, langsung membuatnya merasa seolah-olah dia merasakan madu, rasa manis itu terasa sampai ke dasar hatinya. Xuan pasti akan menjaga rahasia ini. Dia juga berkata dengan tegas. Fokus pada pemulihan, ada banyak obat roh di sini, gunakan kristal asal sesuka kamu pulihkan dari cedera jiwa terlebih dahulu, atau kamu tidak akan bisa berkultivasi sama sekali. Kata Ling Han. Ya. Zhu Xuan mengangguk lemah lembut, dia tidak lagi mengenakan kerudung, menunjukkan wajahnya yang sangat lembut, begitu menakjubkan sehingga Ling Han merasakan detak jantungnya meningkat. Untungnya, dia terbiasa melihat kecantikan Heavenly Phoenix Divine Maiden di kehidupan sebelumnya, kalau tidak, dia mungkin benar-benar terpesona oleh gadis ini. Ling Han tidak segera meninggalkan Menara Hitam setelah meninggalkan kuil ilahi. Dia ditahan oleh segala macam hal di sepanjang jalan dan tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari 2 potongan tulang binatang bermotif ini serta 2 mayat dewa lainnya. Di dalam Menara Hitam, dia tidak lagi takut akan tekanan paksaan dari para dewa dan mulai belajar secara detail. 2 mayat dewa ini tampak lengkap, tetapi esensi ilahi di dalam kelelahan, jelas semua diserap oleh serangga penghisap darah dalam jangka waktu yang lama. Mungkinkah tulang dewa digiling menjadi bubuk ditambahkan ke obat? Gumam Ling Han, meskipun mereka bukan manusia, mereka dalam bentuk manusia, dan menghaluskan tulang manusia menjadi obat, terasa sangat menjijikkan. Lupakan saja, biarkan saja sekarang. Dia mengambil tengkorak 2 binatang buas dan mempelajari 2 pola tulang dengan hati-hati. Jika dia bisa memahami kedalaman dalam, maka itu akan meningkatkan kecakapan pertempurannya dengan banyak. Malam berlalu, Ling Han keluar dari Menara Hitam saat tes tahap kedua akan segera dimulai. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam ujian masuk, dan semua yang bisa keluar akan menerima hadiah 3 besar.
kata roh formasi, semakin sedikit waktu yang digunakan, semakin baik hadiahnya. Semua orang bersemangat pada tahap pertama, hanya 3 yang mendapat hadiah. Tetapi tahap ini semua yang lulus dapat menerima hadiah, kesulitannya mungkin meningkat cukup banyak. Mereka semua memasuki gedung itu dan pemandangan di depan mata mereka segera berubah menjadi tempat yang penuh kabut. Lingkungan sekitarnya adalah pilar batu, di mana semua jenis pola terukir. Banyak orang masuk sekaligus, tetapi sekarang semua orang sendirian, tidak lagi dapat melihat orang lain. Formasi, kata Ling Han, jadi tahap kedua adalah formasi menyelesaikan dan meninggalkan formasi akan dianggap sebagai izin, dan yang tercepat dapat menerima hadiah yang murah hati. Dia mulai berputar-putar di dalam formasi kabut mengepul, dan Hong, tiba-tiba seekor binatang muncul, menyelam ke arahnya. Dia memotongnya menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan, tetapi tidak ada darah yang tercecer. Itu dimanifestasikan oleh formasi, bukan menjadi entitas yang benar. Dengan melihat kekuatan binatang itu, ini harus menjadi formasi tingkat kelima yang terutama membingungkan pikiran, dan karena efek tambahannya adalah binatang buas yang terbentuk dari ki spiritual. Ling Han segera melihat melalui rahasia formasi ini mungkin juga disesuaikan tergantung pada tingkat masing-masing individu, atau jika binatang Flower Blossom Tier datang, bagaimana dia akan memblokirnya. Prasyarat untuk menyelesaikan formasi adalah mampu menahan serangan formasi. Jika tidak, jika kehidupan seseorang tidak lebih, lalu bagaimana cara seseorang menyelesaikan formasi? Pikiran Ling Han jernih. Dia telah memasuki banyak situs bersejarah di kehidupan sebelumnya, dan tidak kurang memahami formasi dalam mendirikan sebuah formasi. Dia tentu saja seorang pemula, tetapi dalam menyelesaikan formasi, dia adalah seorang veteran. Segera, dia memiliki firasat dan berjalan di dalam formasi, kadang-kadang ke kiri dan kadang-kadang ke kanan, hampir secara acak. Namun, hanya setelah 10 menit, tiba-tiba menjadi jelas di depan dia keluar dari formasi. Namun, dia bukan yang pertama. Hu Niu sudah berada di depannya, mengunyah daging karena bosan melihat Ling Han. Dia segera berlari riang, dan tidak peduli dengan tangannya yang berminyak, dia memeluk Ling Han dan berkata, "Niu merindukanmu." Ling Han berkata sambil tersenyum, "Kapan Niu tiba?" "Sepertinya lama sekali," kata Hu Niu, menggigit jarinya. Gadis kecil ini sangat aneh. Roh formasi muncul, menunjuk dan Hu Niu mengatakan, "Aku belum pernah melihat orang seperti itu yang tidak terpengaruh oleh formasi sedikitpun dan bergerak tanpa mengikuti aturan formasi, belum berjalan keluar dari formasi." Petik 2. Ling Han kaget ketika dia berjalan keluar dari formasi tadi. Dia berjalan mengikuti bagaimana formasi diatur dan jelas tidak berjalan dalam garis lurus, dan sebaliknya berputar-putar seolah berjalan di labirin. Namun, roh formasi berarti bahwa Hu Niu tidak berjalan mengikuti formasi dan langsung berlari keluar. Ini benar-benar mengejutkan. "Niu jenius," kata Hu Niu, senang dengan dirinya sendiri. "Apakah kamu seorang jenius atau tidak, aku tidak tahu, tapi kali ini kamu yang pertama, kamu memecahkan semua rekor," kata roh formasi. "Kamu bisa memilih harta sebagai hadiah." Ling Han cepat berdiri dan berkata, "Niu, minta dia untuk seni tubuh 9 naga." "Oke." Hu Niu setuju dengan suara yang jelas dan keras. "Niu ingin 9 naga seni tubuh tiruan, berikan kepada Ling Han." Roh formasi melirik Ling Han, dan kemudian berkata kepada Hu Niu, "Kesempatan yang sangat berharga, kamu memberikan yang lain." "Niu, hanya itu disengaja," kata Hu Niu tidak peduli sama sekali dengan tangan di pinggulnya. Roh formasi tidak bisa berkata apa-apa, melemparkan bola cahaya ke arah Ling Han, dan berkata, "Kamu beruntung, kalau tidak, mustahil untuk mendapatkan bagian dari karya seni ini dengan catatanmu." Ling Han tertawa dan menekankan bola cahaya di dahinya. Seketika, kilatan cahaya yang tak terhitung memasuki kesadarannya, bergabung dengan seni tubuh 9 naga sebelumnya. Sekarang, jika dia mengolahnya secara ekstrim, tubuh fisiknya dapat mencapai kekuatan 6 naga sejati. Namun, Ling Han adalah tempat kedua hanya untuk saat ini.
Tes tahap kedua akan berlangsung sepanjang hari. Mungkin saja seseorang baru saja tiba dan memulai tes, jadi catatannya akan dikonfirmasi setelah hari ini selesai. Orang-orang berjalan satu demi satu. Formasi ini tidak terlalu sulit, tidak cukup untuk mengalahkan kejeniusan sejati. Menyelesaikan formasi hanya masalah waktu. Sehari segera berlalu. Tempat Ling Han tetap sebagai yang kedua seperti yang diharapkan, sementara tempat ketiga sebenarnya adalah Lin Xiangqin. Tidak menyangka ya, P4 Yut 4 Ra wanita ini mungkin besar, tapi otaknya juga cepat. Gadis ini mengedipkan mata pada Ling Han, dan menjulurkan dadanya yang megah, masih bertindak provokatif. Ling Han bisa memilih 3 jenis pil obat, yang membuatnya murung. Pil obat apa yang tidak bisa dia perbaiki. Dia lebih suka menerima buku tentang esensi formasi. Dia menawar dengan semangat formasi untuk menukar hadiah lain, tetapi dengan dingin ditolak. Betapa keras kepala. Dia mengeluh dalam hati. 495